Dipaksa menikah dengan pria lumpuh berpakaian lusuh. Ternyata ia pangeran Arab beristana megah. Aku diperlakukan seperti putri kerajaan. Semua keinginanku dikabulkan dengan mudah. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Aroma tanah basah selepas hujan selalu menjadi penenang bagi Aisyah. Sore itu, ia duduk di beranda belakang rumahnya yang sederhana, menatap deretan jemuran kain batik yang masih lembab. Matahari mulai condong ke barat, mewarnai langit dengan spektrum jingga dan ungu yang melankolis. Suara televisi dari dalam rumah, yang menyiarkan berita politik lokal, menjadi latar belakang yang samar bagi lamunannya. Aisyah, 23 tahun, adalah seorang penjahit muda yang cekatan. Jemarinya lincah menari di atas kain, mengubah potongan bahan menjadi busana indah dengan pola rumit yang kadang hanya ia dapatkan dari imajinasinya. Ia hidup bersama ibu dan adik perempuannya, Laras, di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta. Ayahnya telah meninggal dunia beberapa tahun lalu, meninggalkan mereka dengan warisan berupa tumpukan utang dan tanggung jawab yang berat di pundak Aisyah sebagai anak sulung. Sejak ayahnya tiada, Aisyah lah yang menjadi tulang punggung keluarga. Setiap helaan napas, setiap jahitan yang ia selesaikan, adalah upaya untuk memastikan dapurnya tetap mengepul dan Laras bisa terus bersekolah. Ia tidak pernah mengeluh. Raut wajahnya yang teduh dan senyum tipisnya selalu mampu menyembunyikan beban yang ia pikul. Namun, jauh di lubuk hatinya, Aisyah memendam sebuah mimpi sederhana. Ia ingin merasakan cinta, membangun keluarga sendiri, dan menjalani hidup yang tidak melulu tentang perjuangan. Ia pernah sesekali menjalin hubungan singkat, namun selalu berakhir pahit. Para pria yang mendekatinya kebanyakan hanya tertarik pada kecantikannya, bukan pada kepribadiannya atau, yang terpenting, tidak siap menerima tanggung jawab keluarganya. Aisyah pernah hampir putus asa, berpikir bahwa takdirnya memang untuk mengabdikan diri pada keluarga, melupakan impian pribadinya. Lamunan Aisyah terbuyarkan saat ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Bei Sumi, tetangga sekaligus mak comblang tidak resmi di kampungnya. Bei Sumi adalah sosok yang sangat dihormati oleh ibu Aisyah, bahkan nyaris seperti keluarga sendiri. Pesan itu singkat, namun cukup untuk membuat jantung Aisyah berdesir tidak nyaman. Aisyah, besok siang jam 2. Ibu dan calon suamimu akan datang. Siap-siap, ya. Aisyah mengerutkan kening. Calon suami? Ia sama sekali tidak diberitahu tentang hal ini. Ibunya tidak pernah membicarakan perjodohan atau calon apapun. Kepalanya mendadak pening. Selama ini, ia selalu menolak setiap tawaran perjodohan yang datang lewat Bei Sumi. Ia percaya bahwa pernikahan adalah tentang hati, bukan transaksi atau kewajiban. Aisyah segera bangkit dan melangkah masuk ke dalam rumah. Ia menemukan ibunya sedang melipat pakaian di ruang tengah. Wajahnya tampak sedikit tegang. Bu, maksud Bei Sumi apa? Calon suami? Siapa? Tanya Aisyah, suaranya sedikit bergetar. Ibunya menghela napas panjang, sorot matanya menunjukkan kelelahan yang mendalam. Duduk dulu, nak, ada yang ibu ingin bicarakan. Aisyah duduk di samping ibunya, menanti penjelasan dengan perasaan campur aduk antara cemas dan marah. Ia tahu, dari ekspresi ibunya, bahwa ini bukan sekadar kunjungan biasa. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih serius, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Udara di ruang tamu terasa lebih berat dari biasanya, seolah awan mendung telah berpindah dari langit luar ke dalam rumah mereka. Ibu Aisyah menatap putrinya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran rasa bersalah yang menusuk, keputusasaan yang mendalam, dan sebuah harapan yang samar, seakan berpegangan pada seutas benang tipis. Laras, adik Aisyah, yang sedari tadi asyik dengan ponselnya di sudut ruangan, kini ikut menoleh. Sorot matanya yang polos menangkap samar-samar ketegangan yang menyelimuti. Nak, ibu tahu ini mendadak sekali. Ibu memulai, suaranya pelan dan serak, hampir seperti bisikan. Setiap kata terasa berat, seolah ia mengeluarkannya dengan susah payah. Tapi ini demi kita semua. Demi masa depan kita. Aisyah menatap ibunya lekat-lekat,
mencoba membaca lebih dari sekadar kata-kata. Hatinya sudah berdesir tidak nyaman sejak pesan Bei Sumi tiba. Demi kita semua? Apa maksudnya? Bu? Siapa calon suami itu? Kenapa Aisyah tidak tahu apa-apa tentang ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Nada suaranya mulai meninggi, tak bisa lagi menahan gejolak kekesalan dan kebingungan yang memuncak di dadanya. Ia merasa seperti boneka yang digerakkan benang tak terlihat, tanpa hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Ibu menghela napas panjang yang terdengar letih. Ini tentang utang-utang almarhum ayahmu. Nak, kamu tahu kan, jumlahnya sangat besar. Ibu menjeda, seolah mencari kekuatan untuk melanjutkan. Setiap bulan kita harus membayar bunga yang mencekik. Dan itu benar-benar mencekik kita. Penghasilanmu, seberapa keras pun kamu bekerja siang dan malam, tidak akan pernah cukup untuk menutupinya. Aisyah terdiam, sesaat dilumpuhkan oleh fakta pahit yang tak terbantahkan itu. Utang ayah memang menjadi momok yang menghantui keluarga mereka selama bertahun-tahun. Ia merasakan sendiri bagaimana setiap rupiah hasil keringatnya dari jahitan, setiap pesanan kebaya atau gaun yang ia selesaikan, seolah lenyap begitu saja, habis tak bersisa hanya untuk membayar cicilan dan bunga yang tak berkesudahan. Impian untuk menabung, untuk merenovasi rumah kecil ini, selalu pupus di tengah jalan. Beberapa waktu lalu, Bei Sumi datang menemui ibu. Lanjut ibu, tatapannya kini jatuh pada tangan Aisyah yang tergenggam erat. Dia bilang ada seorang pria, dari keluarga yang sangat berada, mencari istri. Dia tidak peduli dengan latar belakang, yang penting mau menikah dan bersedia menerima keadaannya. Keadaannya. Aisyah mengulang, napasnya tertahan di tenggorokan. Firasat buruk, dingin seperti es, mulai merayapi hatinya. Sebuah skenario terburuk mulai terbayang di benaknya, meski ia berusaha keras mengenyahkannya. Ya, nak, dia lumpuh. Kecelakaan beberapa tahun lalu membuatnya tak bisa berjalan. Ibu berucap, suara tercekat dan matanya menghindari tatapan tajam Aisyah. Setiap kata adalah tusukan bagi Aisyah. Tapi keluarganya sangat kaya. Aisyah, mereka bersedia melunasi semua utang ayahmu yang tersisa, bahkan memberikan modal usaha yang besar untuk kita. Asalkan kamu mau menikah dengannya. Dunia Aisyah seolah runtuh. Ia merasa seperti disambar petir di siang bolong, namun tanpa suara. Hanya keheningan yang memekakkan di dalam kepalanya. Dipaksa menikah? Dengan pria lumpuh? Hanya demi melunasi utang? Ini bukan hanya tentang impian pribadinya yang hancur berkeping-keping. Ini adalah pukulan telak bagi harga dirinya, bagi martabatnya sebagai seorang wanita. Ia merasa seperti barang dagangan, ditukar dengan kebebasan finansial keluarganya. Bu, kenapa ibu tidak bicarakan ini dari awal? Aisyah berdiri, tersentak dari kursinya. Suaranya bergetar hebat, menahan gelombang tangis dan amarah yang siap meledak. Aisyah bisa bekerja lebih keras lagi. Kita bisa cari cara lain. Jual rumah ini pun kalau memang harus. Tidak ada cara lain, nak. Ibu balas meninggikan suara. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang merah. Wajahnya yang lelah semakin tampak keriput. Ibu sudah mencoba segalanya. Ibu sudah pinjam sana-sini sampai tak ada lagi yang mau meminjamkan. Perhiasan yang tersisa sudah ibu jual habis. Tapi utangnya terlalu besar. Kita tidak bisa melunasinya. Aisyah, kalau kita tidak segera melunasinya, rumah ini akan disita. Nak, kita akan kehilangan segalanya. Kita akan jadi gelandangan. Laras, yang sedari tadi hanya menyimak dengan mata berkaca-kaca, kini mendekat dan memegang tangan Aisyah yang dingin. Genggaman tangannya kecil, tapi penuh permohonan. Kak, kalau ini memang satu-satunya jalan, demi ibu dan aku juga. Aku tidak mau kita kehilangan rumah ini, Kak. Suara Laras yang lirih, penuh ketakutan dan kepasrahan, justru semakin membuat hati Aisyah teriris. Ia melihat ketakutan yang nyata di mata adiknya, ketakutan akan kehilangan tempat tinggal, akan masa depan yang tidak pasti, akan kehancuran keluarga mereka. Aisyah menatap ibunya, lalu Laras. Beban tanggung jawab itu kini terasa berlipat ganda, menimpanya dengan berat yang tak tertahankan. Ia melihat wajah lelah ibunya yang penuh keputusasaan, mata adiknya yang polos namun kini syarat harap dan ketakutan.
Bagaimana ia bisa menolak? Bagaimana ia bisa egois memikirkan perasaannya sendiri di tengah ancaman nyata yang membayangi seluruh keluarganya? Pilihan yang ada terasa seperti sebuah jerat. Namun jerat itu adalah satu-satunya jalan keluar. Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Ia berbaring di kasur tuanya, menatap langit-langit kamar yang retak, samar-samar terlihat dalam gelap. Pikirannya berkecamuk, berputar-putar tanpa henti. Ia membayangkan sosok pria lumpuh yang akan menjadi suaminya. Apakah ia akan bahagia? Apakah ia akan bisa mencintai pria yang bahkan belum pernah ia temui itu? Atau apakah ia akan terjebak dalam pernikahan tanpa cinta? Seumur hidupnya terikat hanya demi melunasi utang yang bukan kesalahannya? Air mata mengalir tak henti membasahi bantal, meninggalkan jejak basah di pipinya. Impiannya tentang pernikahan yang indah, tentang cinta yang tulus dan menggetarkan jiwa, kini terasa begitu jauh, lenyap seperti asap, tergantikan oleh kenyataan pahit yang harus ia telan mentah-mentah. Besok, ia akan bertemu dengan takdirnya. Takdir yang ia tahu, akan mengubah seluruh hidupnya, entah ke arah mana. Pagi itu terasa dingin, padahal matahari sudah membumbung tinggi, menyorotkan cahayanya yang seharusnya memberi kehangatan. Aisyah terbangun dengan kepala berat, matanya bengkak dan perih akibat tangisan semalam yang tak kunjung usai. Ia menatap pantulan dirinya di cermin usang yang sedikit buram, melihat seorang gadis muda dengan tatapan kosong, seolah jiwanya telah diambil paksa dan digantikan dengan kehampaan. Rambutnya yang biasanya terurai rapi kini sedikit acak-acakan, menunjukkan jejak semalam yang penuh pergulatan batin. Dengan gerakan lambat, ia mengambil sisir kayu tua, mencoba menata kembali penampilannya, setidaknya agar tidak terlihat terlalu kacau di hadapan calon suami yang akan datang, siapapun dia. Aisyah, sudah siap, nak? Suara ibu dari luar kamar terdengar cemas, ada nada desakan yang halus di dalamnya. Aisyah menarik napas dalam, memenuhkan paru-parunya dengan udara yang terasa begitu berat, lalu menghembuskannya perlahan. Siap? Apakah ada yang bisa benar-benar siap untuk menghadapi takdir seperti ini? Takdir yang terasa seperti hukuman mati atas impian-impiannya. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna pastel, gaun katun paling bersih dan rapi yang ia miliki. Meski sederhana, gaun itu mencerminkan dirinya yang selalu berusaha menjaga kehormatan dan kerapian di tengah keterbatasan. Ketika Aisyah melangkah keluar dari kamarnya menuju ruang tamu yang kecil, jantungnya berdebar kencang, iramanya berpacu seperti genderang perang. Di sana, sudah duduk Bei Sumi dengan senyum penuh arti yang menurut Aisyah terasa menyesakan. Di samping Bei Sumi, ada seorang pria parubaya mengenakan jas rapi berwarna abu-abu gelap, belum pernah Aisyah lihat sebelumnya. Pria itu memiliki wajah ramah yang diselimuti kerutan-kerutan halus di sudut mata, namun matanya memancarkan ketegasan dan otoritas yang tak terbantahkan. Dan yang paling menarik perhatian Aisyah, di samping pria parubaya itu, seorang laki-laki duduk tegap di sebuah kursi roda. Itu dia, sosok yang akan menjadi suaminya, Faris. Aisyah merasakan aliran dingin menjalari seluruh punggungnya, merambat hingga ke ujung jemari kakinya. Ia mencoba tidak menatap Faris terlalu lama, takut tatapannya akan menunjukkan kekecewaan yang kentara, atau bahkan kebencian yang mendalam. Faris mengenakan kemeja lusuh yang tampak kedodoran di tubuhnya, celana kain yang sudah pudar warnanya, dan sepasang sandal jepit karet yang usang. Rambutnya sedikit acak-acakan dan jenggot tipisnya tidak tertata rapi, seolah ia baru saja bangun tidur atau tidak peduli dengan penampilannya. Sekilas, ia tampak seperti pria yang kurang terawat, atau setidaknya, sangat jauh dari gambaran seorang pria dari keluarga yang sangat berada, seperti yang ibunya katakan. Aisyah harus menahan diri mati-matian agar tidak menunjukkan keterkejutannya. Pria di kursi roda itu terlihat biasa saja, bahkan cenderung sangat apa adanya, sangat kontras dengan gambaran kemewahan yang dijanjikan. Ini adalah sebuah anomali yang langsung memicu kecurigaan di benak Aisyah. Pria parubaya itu bangkit sedikit dari kursinya, menyambut Aisyah dengan senyum tipis. Ini Aisyah, ya? Saya Tuan Bashir, perwakilan dari keluarga Faris. Suaranya berat namun terdengar hangat dan berwibawa, sedikit melegakan Aisyah. Aisyah mengangguk kaku, kemudian pandangannya tanpa sadar beralih pada Faris lagi. Kali ini, Faris mengangkat kepalanya, dan untuk pertama kalinya,
Aisyah bertemu pandang langsung dengan matanya. Sepasang mata yang gelap, hitam pekat seperti malam tanpa bintang. Namun entah mengapa, memancarkan kedalaman yang tak terduga. Ada semacam ketenangan yang aneh, bahkan sedikit kesedihan yang tersembunyi. Di sana, ia tidak terlihat seperti pria sombong yang mengandalkan kekayaan atau statusnya, melainkan lebih seperti seseorang yang menanggung beban tak terlihat, sebuah rahasia yang terpendam. Beberapa saat Faris hanya diam, mengamati Aisyah dengan intensitas yang membuat Aisyah merasa gelisah di bawah tatapannya. Aisyah ingin sekali berteriak, ingin lari keluar dari rumah ini, ingin menghilang dari kenyataan pahit ini, tapi kakinya seolah terpaku kuat di lantai. Akhirnya, Faris berujar, suaranya pelan tapi jelas terdengar, dengan nada yang tenang dan agak serak. Aisyah, nama yang indah. Ucapan itu sederhana, namun entah kenapa membuat Aisyah sedikit terkejut. Ia mengharapkan ejekan, tatapan menghina, atau mungkin ekspresi acuh tak acuh. Tapi yang ia dapatkan justru sebuah pujian yang tulus, meskipun diucapkan tanpa ekspresi berlebihan. Sebuah pujian yang terasa aneh di tengah kekacauan batinnya. Pembicaraan kemudian berlanjut, didominasi oleh Tuan Bashir yang berbicara dengan lugas dan Ibu Aisyah yang sesekali mengangguk kaku, diselingi anggukan setuju yang terlalu antusias dari Bei Sumi. Tuan Bashir menjelaskan kembali poin-poin yang telah ibu sampaikan sebelumnya, namun dengan detail yang lebih konkret. Keluarga Faris bersedia melunasi semua utang ayah Aisyah yang tersisa tanpa kecuali, memberikan modal usaha yang jauh lebih besar dari yang bisa Aisyah bayangkan untuk keluarga mereka, dan memastikan kehidupan ibu dan Laras terjamin sepenuhnya. Syaratnya hanya satu dan mutlak. Aisyah bersedia menikah dengan Faris, tanpa penolakan, tanpa syarat tambahan, dan tanpa keraguan. Pernikahan akan dilangsungkan sesegera mungkin. Aisyah hanya duduk diam, seperti patung, mendengarkan takdirnya digambar dengan tinta hitam di hadapannya. Ia mencuri pandang pada Faris beberapa kali. Pria itu sesekali tersenyum tipis, sorot matanya tetap tenang, seolah ia terbiasa dengan situasi seperti ini, seolah ini adalah hal yang wajar baginya. Keadaannya yang lumpuh, pakaiannya yang lusuh, dan sikapnya yang sangat biasa-biasa saja, benar-benar tidak cocok sama sekali dengan janji, keluarga sangat kaya, dan seorang pangeran yang disampaikan samar-samar. Ini adalah konflik batin Aisyah yang lain. Apakah ia telah ditipu? Apakah semua ini hanya sandiwara untuk membuatnya setuju? Keraguan dan kecurigaan memenuhi setiap sudut benaknya. Pada akhirnya, setelah sekitar 1 jam yang terasa seperti keabadian, Ibu Aisyah memberikan jawaban. Dengan suara parau yang nyaris tak terdengar, seolah setiap kata adalah cobaan yang berat, ia berkata, "Kami bersedia." Dada Aisyah terasa sesak luar biasa, seolah ada beban berat menimpa paru-parunya. Kata, "bersedia," itu bagaikan palu yang memecahkan impiannya berkeping-keping, menghancurkan sisa-sisa harapannya. Faris menoleh padanya, senyum tipis masih terukir di bibirnya. Sebuah senyum yang menyimpan banyak rahasia, sebuah misteri yang tak bisa Aisyah tebak. Setelah itu, Tuan Bashir berdiri, menandakan akhir pertemuan. "Baik, kalau begitu, kami akan mengurus semuanya. Pernikahan akan dilaksanakan 3 hari dari sekarang." 3 hari? Aisyah terlonjak dalam hati, nyaris tidak bisa menahan keterkejutannya. Secepat ini? Ia bahkan belum sempat mencerna semua ini. Rasanya seperti ia tiba-tiba berada di dalam sebuah pusaran air yang berputar kencang, ditarik ke bawah tanpa bisa melawan, tanpa bisa berteriak minta tolong. Ketika Faris dan Tuan Bashir berpamitan, Faris kembali menatap Aisyah, tatapan yang lebih lama dari sebelumnya. Ada kilatan aneh di matanya, sekilas, sebelum ia menunduk. Kilatan itu bukan kesedihan, bukan pula keputusasaan. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa Aisyah pahami saat itu. Sebuah janji tersirat atau mungkin sebuah peringatan? Sesuatu yang akan terungkap di hari-hari mendatang, mengubah seluruh perspektif Aisyah tentang takdirnya. 3 hari. Hanya 3 hari. Angka itu terus berputar-putar di benak Aisyah, bergema seperti lonceng kematian bagi impian-impiannya. Kata-kata Tuan Bashir, yang menetapkan tanggal pernikahan begitu singkat, terus terngiang di benak Aisyah seperti vonis mati yang tak bisa diganggu-gugat. Bagaimana bisa sebuah pernikahan, sebuah ikatan suci yang seharusnya dibangun atas dasar cinta, persiapan hati, dan kesepakatan 2 jiwa,
diputuskan dan dilaksanakan secepat kilat seperti ini? Rasanya seperti ia tiba-tiba berada dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Dan setiap detik yang berlalu semakin mendekatkannya pada jurang tak dikenal yang menanti di ujung sana. Rumah mereka yang sederhana, yang biasanya sepi dan hanya diisi kesibukan Aisyah menjahit, mendadak dipenuhi aktivitas tak terduga. Para pekerja dari keluarga Faris datang silih berganti, membawa berbagai kebutuhan untuk acara pernikahan yang sangat mendadak. Ada tumpukan kain batik baru dengan motif-motif menawan untuk seragam keluarga, setumpuk kotak-kotak mewah berisi perlengkapan seserahan yang membuat mata ibu dan Laras berbinar kaget dan takjub, serta berbagai jenis makanan lezat dengan aroma menggoda yang tak pernah mereka santap sebelumnya. Ibunya terlihat jauh lebih tenang, bahkan sesekali tersenyum. Raut wajahnya yang tadinya selalu menyeratkan beban, kini sedikit terangkat. Utang-utang yang selama ini membelenggu mereka, kini seolah terangkat, digantikan oleh jaminan keamanan finansial yang dijanjikan. Laras pun tampak bahagia, membayangkan bisa sekolah tanpa harus mengkhawatirkan biaya, bisa membeli buku-buku baru tanpa rasa bersalah. Senyum mereka adalah pisau bermata dua bagi Aisyah. Ia merasa senang melihat keluarganya sedikit lega, namun pada saat yang sama, rasa perih karena pengorbanannya semakin dalam mengikis relung hatinya. Aisyah mencoba menghabiskan sisa waktunya di kamar jahitnya, di mana mesin jahit tua menjadi satu-satunya saksi bisu kegelisahannya. Jemarinya terus bergerak lincah, menyelesaikan pesanan yang menumpuk. Itu adalah satu-satunya cara ia bisa mengalihkan pikirannya dari kenyataan pahit yang akan datang, dari bayangan Faris, pria lumpuh dengan mata gelap yang memancarkan rahasia. Setiap jahitan, setiap pola rumit yang ia ukir di atas kain, menjadi pelarian singkat dari kegelisahan yang membelenggu jiwanya. Ia bahkan tidak bisa fokus pada motif-motif batik yang indah itu, pikirannya terus melayang. Ia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Faris dari Bei Sumi, berharap mendapatkan sedikit pencerahan. Namun, wanita itu hanya tersenyum misterius, kerutan di sudut matanya semakin dalam. "Sudah, Aisyah, kamu tidak perlu khawatir. Pokoknya dia orang baik. Dan kamu akan hidup enak, tak perlu lagi memikirkan utang-utang itu." Jawaban itu, alih-alih menenangkan, justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan di benak Aisyah. Mengapa pria sekaya itu mau menikahi gadis sepertinya, yang hanya seorang penjahit sederhana? Mengapa ia berpakaian sangat biasa, bahkan cenderung lusuh, saat datang ke rumahnya, seolah menyembunyikan identitas aslinya? Semua kejanggalan itu terus berputar di benaknya, membentuk labirin misteri yang tak terpecahkan. Malam kedua setelah pertemuan itu, Aisyah memberanikan diri mendekati ibunya yang sedang melipat kain di ruang tengah. Ia tidak bisa lagi menahan beban pertanyaan yang menyesakkan dadanya. "Bu, apa ibu yakin dengan ini semua? Kita bahkan tidak tahu banyak tentang dia. Bagaimana kalau dia tidak seperti yang kita bayangkan? Bagaimana kalau ini hanya jebakan?" Suaranya berbisik, takut Laras yang sudah tidur akan terbangun. Ibunya menatap Aisyah dengan sorot mata lelah namun kini tampak mantap, seolah telah mengambil keputusan final. "Aisyah, ibu tahu ini sangat berat bagimu. Ibu mengerti perasaanmu, nak, tapi kita tidak punya pilihan lain. Ingat, nak, keluarga Tuan Faris sudah mengirimkan sebagian besar uangnya hari ini." Ibu menunjuk tumpukan kwitansi yang sudah lunas di atas meja. "Utang-utang ayahmu sebagian besar sudah lunas, nak. Mereka benar-benar menepati janji mereka. Tidak ada satu sen pun yang kurang. Kamu lihat sendiri betapa lega ibuku sekarang, bukan? Demi kita, nak. Ibu yakin ini jalan terbaik untuk kita semua." Kata-kata Ibu Aisyah memang menenangkan sebagian kecil kekhawatiran Aisyah, terutama ketika melihat bukti pembayaran utang yang tertumpuk rapi. Sebagian besar utang sudah lunas. Itu berarti, ia tidak bisa lagi mundur. Jalan ini sudah dipilihkan untuknya, dan ia harus melaluinya, entah kemanapun arahnya akan membawa dirinya. Rasa pasrah itu perlahan merayapi hatinya, mengalahkan sisa-sisa perlawanan. Di hari H pernikahan, pagi harinya, Aisyah merasakan seluruh tubuhnya dingin, bukan karena udara, melainkan karena kegugupan yang melumpuhkan. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia mengenakan kebaya putih sederhana namun anggun, hasil rancangannya sendiri yang ia jahit diam-diam selama berhari-hari, memimpikan momen yang indah.
Wajahnya dipoles riasan tipis oleh seorang perias profesional yang dibawa khusus oleh keluarga Faris, membuat fitur wajahnya yang lembut semakin menonjol. Ia terlihat cantik, memukau, namun matanya tetap memancarkan kesedihan yang mendalam, sebuah kesedihan yang tak bisa disembunyikan oleh riasan apapun. Ketika waktu akad nikah tiba, Aisyah dibimbing pelan ke ruang tamu yang sudah disulap menjadi tempat akad yang rapi dan hikmat. Karpet baru terhampar. Bunga-bunga segar menghiasi sudut ruangan. Dan pencahayaan yang lembut menciptakan suasana yang sakral. Faris sudah duduk di sana, di kursi roda yang sama, dengan pakaian yang sedikit lebih rapi dari sebelumnya. Kemeja koko berwarna krem yang bersih, namun tetap sederhana dan jauh dari kesan mewah. Pandangannya kosong, seolah jiwanya tidak sepenuhnya hadir. Atau mungkin ia sedang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Aisyah merasa ada gumpalan besar dan berat di tenggorokannya. Ini adalah momen sakral, momen yang seharusnya penuh kebahagiaan, puncak dari impian setiap wanita. Tapi bagi Aisyah, ini adalah momen pengorbanan terbesar dalam hidupnya, sebuah perpisahan dengan dirinya yang lama. Ia mendengar suara khotbah nikah yang menenangkan dari penghulu, lalu suara ijab kabul yang diucapkan Faris dengan lantang dan jelas, disusul kata, "Sah," dari para saksi. Pada saat itulah, Aisyah merasakan dunia di sekelilingnya berputar. Seperti ia sedang melayang di antara kenyataan dan mimpi. Ia adalah istri. Istri dari Faris, pria lumpuh yang belum ia kenal sama sekali, pria yang misterius. Air mata yang selama ini ia tahan, air mata yang membanjiri bantalnya semalam, akhirnya menetes. Bukan air mata kebahagiaan, melainkan air mata pasrah, air mata atas takdir yang begitu kejam namun harus ia jalani. Ia hanya bisa berharap, semoga takdir yang kejam ini, entah bagaimana, akan membawa sedikit kebaikan dan kebahagiaan di masa depan yang masih sangat samar. Setelah akad nikah yang terasa bagai mimpi, sebuah peristiwa yang masih sulit ia cerna sepenuhnya. Aisyah duduk kaku di dalam mobil hitam mewah yang sama seperti saat Tuan Bashir pertama kali datang. Aromanya yang samar-samar wangi kulit baru dan parfum mahal terasa asing, menusuk indera penciumannya yang terbiasa dengan aroma masakan dan kain di rumah. Di sampingnya, Faris duduk di kursi roda, tetap diam. Ia bahkan tidak mencoba melihat ke arah Aisyah, pandangannya lurus ke depan, entah memikirkan apa di balik sorot matanya yang tenang. Aisyah merasa ada jurang yang membentang lebar di antara mereka, bukan hanya karena keberadaan kursi roda yang menjadi penghalang fisik, tapi karena ribuan rahasia yang ia yakini disembunyikan Faris, misteri yang tak bisa ia jangkau. Mobil melaju mulus, membelah padatnya lalu lintas Jakarta yang sore itu mulai merangkak. Aisyah mencoba melihat keluar jendela, mencari pengalihan dari kecanggungan yang mencekik di dalam kabin mobil. Gedung-gedung tinggi pencakar langit, pusat perbelanjaan megah dengan gemerlap lampunya, dan keramaian kota yang tak pernah tidur terlihat begitu asing baginya, seolah ia sedang terlempar ke dimensi lain, jauh dari realitas kehidupannya yang lampau. Rumahnya yang sederhana, kampungnya yang ramai dengan canda tawa tetangga, kini terasa sangat jauh di belakang, bagai kenangan yang terkubur. Ini adalah perjalanannya menuju kehidupan baru, namun ia tidak tahu persis seperti apa kehidupan itu, dan ia takut akan ketidakpastian yang membayang. Semakin lama, mobil semakin menjauhi pusat kota. Jalanan mulai lengang, deretan gedung beton kini digantikan oleh deretan pohon-pohon tinggi yang rimbun dan gerbang-gerbang besar menjulang di balik pagar tembok tinggi yang mengelilingi area tersebut. Aisyah mulai bertanya-tanya, di mana sebenarnya tempat tinggal pria misterius ini? Sejauh ini, tempat ini terasa seperti permukiman pribadi yang eksklusif, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan. Akhirnya, setelah perjalanan yang terasa cukup panjang, mobil melambat, berbelok tajam, dan berhenti di depan sebuah gerbang hitam tempa yang sangat tinggi dan megah. Gerbang itu dihiasi ukiran-ukiran rumit dan patung-patung singa perunggu di kedua sisinya yang tampak angkuh dan berwibawa. Penjaga berseragam dengan sigap membukakan gerbang secara otomatis, seperti ada sensor yang mendeteksi kedatangan mereka. Jantung Aisyah berdesir kencang, menggema di dadanya. Ini bukan sekadar gerbang rumah besar. Ini seperti gerbang menuju dunia lain. Sebuah dunia yang ia yakini penuh rahasia. Begitu masuk, mata Aisyah terbelalak sempurna. Jalan masuknya saja sudah begitu panjang, terbentang luas bagai lintasan pribadi, diapit oleh taman-taman terawat sempurna dengan hamparan rumput hijau yang rapi,
air mancur berukir indah yang memancarkan gemericik air menenangkan, dan deretan pohon palem tinggi yang berjejer gagah. Cahaya lampu taman mulai menyala otomatis seiring senja, menerangi jalan setapak yang dihiasi bunga-bunga eksotis dengan warna-warni memikat. Ada beberapa mobil mewah lain terparkir rapi di pelataran yang luas. Semua ini jauh melebihi bayangan rumah keluarga berada yang pernah ia dengar. Ini adalah kemewahan yang tak pernah ia saksikan bahkan di televisi. Mobil berhenti tepat di depan sebuah bangunan yang membuat Aisyah ternganga, hampir lupa bagaimana caranya bernapas. Ini adalah sebuah istana. Begitu besar, begitu megah, dengan arsitektur klasik yang memadukan sentuhan Timur Tengah dan Eropa secara harmonis. Fasadnya berwarna krem terang, memancarkan kesan anggun dan abadi, dengan pilar-pilar kokoh menjulang tinggi yang mengingatkan pada bangunan kuno, jendela-jendela besar berbingkai rumit, dan sebuah kubah kecil di bagian tengahnya yang menambah kesan megah. Lampu-lampu kristal besar tampak berkilauan dari dalam, memancarkan cahaya keemasan yang mengundang. Pintu mobil dibuka oleh seorang pengawal bertubuh tegap. Faris, tanpa berkata apa-apa, digerakkan kursi rodanya oleh seorang pria berjas rapi yang sudah menunggunya di luar. Aisyah terbengong di tempat, begitu terpukau oleh pemandangan di depannya, hingga ia bahkan tidak menyadari Faris sudah keluar dari mobil. "Nyonya Aisyah, mari." Suara lembut seorang wanita parubaya menyadarkannya dari lamunan takjub. Wanita itu tersenyum ramah, mengenakan seragam pelayan berwarna hitam putih yang rapi dan elegan. Ia membimbing Aisyah menaiki beberapa anak tangga marmer yang luas dan berkilau menuju pintu utama yang menjulang tinggi, seolah pintu itu adalah gerbang menuju dunia yang berbeda. Saat Aisyah melangkah masuk, ia merasa seperti masuk ke dalam buku dongeng abad pertengahan. Lantai marmer berkilauan memantulkan cahaya gemerlap dari lampu gantung kristal raksasa yang menjuntai dari langit-langit tinggi berukir indah. Aroma bunga segar yang manis memenuhi udara, bercampur dengan aroma parfum mahal yang elegan. Di kejauhan, Aisyah melihat beberapa orang hilir mudik dengan tenang, sibuk dengan urusan masing-masing, namun terlihat sangat teratur. Mereka semua mengenakan seragam, baik itu pelayan yang membawa nampan, pengawal yang berjaga dengan raut serius, maupun staf lainnya yang mengurus kebersihan dan taman. Seorang wanita lain, juga berseragam, mendekat dan membungkuk hormat padanya. "Selamat datang, Nyonya Faris. Saya Lena, kepala rumah tangga di sini. Jika Nyonya memerlukan sesuatu, jangan sungkan untuk memanggil saya." Suaranya ramah namun tegas, menunjukkan otoritasnya. Aisyah hanya bisa mengangguk kaku, terlalu terkejut untuk berkata-kata, terlalu banyak pertanyaan yang berputar di kepalanya. Nyonya Faris, ia masih harus terbiasa dengan panggilan itu, dengan identitas barunya yang terasa begitu asing. Matanya menyapu sekeliling, mencoba mencerna semua kemewahan yang kini mengelilinginya, seolah setiap sudut ruangan adalah permata yang baru ia temukan. Faris, pria lumpuh yang pakaiannya lusuh itu, pria yang ia kira sederhana, ternyata tinggal di tempat seperti ini? Sebuah rumah mewah seperti istana dengan begitu banyak orang yang melayaninya? Konflik dalam dirinya semakin meruncing. Ini adalah kontradiksi besar yang tidak bisa ia pahami. Siapa sebenarnya Faris? Dan mengapa ia memilih untuk menyembunyikan identitas aslinya dengan berpakaian sangat biasa saat menemuinya pertama kali? Sebuah teka-teki yang menggantung. Lena kemudian membimbing Aisyah melewati lorong-lorong megah yang dihiasi lukisan mahal karya seniman ternama dan patung-patung seni klasik, hingga akhirnya tiba di sebuah kamar yang sangat luas dan mewah. Kamar itu didominasi warna-warna lembut seperti krem dan emas, dengan tempat tidur berkanopi yang megah, perabotan kayu jati ukiran tangan yang indah, dan jendela-jendela besar menghadap ke taman yang asri, menawarkan pemandangan yang menakjubkan. "Ini kamar Nyonya, dan juga Tuan Faris. Semua kebutuhan Nyonya sudah tersedia di sini," kata Lena, lalu membungkuk hormat sekali lagi sebelum berbalik dan pergi, meninggalkan Aisyah sendirian di tengah kemewahan yang sunyi. Aisyah melangkah masuk, melihat sekeliling dengan tak percaya. Tangannya menyentuh setiap benda seolah memastikan keberadaannya. Ia mendekati jendela besar, menatap keluar. Taman yang luas terhampar di bawah, dengan kolam renang besar yang airnya biru jernih dan gazebo-gazebo kecil yang tersebar di antara pepohonan. Di kejauhan, ia bisa melihat beberapa bangunan lain yang lebih kecil, mungkin rumah staf atau fasilitas lainnya.
Jumlah orang yang bekerja di sini pasti sangat banyak. Ia teringat ucapan Lena tentang 50 karyawan. Itu bukan kiasan atau angka yang dilebih-lebihkan. Itu adalah kenyataan yang kini terpampang di depan matanya. Ia berjalan ke arah tempat tidur, menyentuh spray sutra yang halus dan dingin. Kehidupannya telah berubah total dalam sekejap mata. Dari sebuah kamar sederhana di rumah kontrakan yang sempit, kini ia berada di sebuah kamar istana yang luas. Namun, kemewahan ini terasa dingin, asing, dan membebani. Ia masih belum bisa memahami siapa Faris dan apa yang sebenarnya terjadi. Misteri ini baru saja dimulai, dan Aisyah merasa dirinya adalah bagian dari teka-teki besar yang tak terduga. Malam pertama di istana megah itu, Aisyah tidak bisa tidur. Kelopak matanya terasa berat, namun pikirannya terus berputar, terperangkap dalam jaring pertanyaan tanpa henti. Jam dinding besar di ruang tengah, dengan ukiran emas dan jarum-jarum panjang yang anggun, suaranya samar-samar terdengar hingga ke kamarnya yang luas. Setiap detiknya menambah bobot keasingan yang merangkulnya, mengingatkan ia bahwa ia kini berada di sebuah tempat asing, menikah dengan seorang pria asing. Ia berbaring di tempat tidur super besar, yang empuknya melebihi kasur apapun yang pernah ia rasakan, namun ia merasa sangat sendirian. Faris tidak ada di sisi tempat tidur yang lain, seperti yang ia bayangkan harusnya ada dalam pernikahan normal. Sebuah pertanyaan lain muncul. Kemana dia? Lena, kepala rumah tangga, tidak menyebutkan di mana Faris akan tidur. Apakah ia memang akan sendirian di kamar seluas dan semewah ini? Rasa ingin tahu yang bercampur dengan kegelisahan akhirnya mengalahkan rasa takutnya. Ia bangkit dari tempat tidur, kakinya melangkah hati-hati di atas karpet Persia yang tebal dan lembut, yang terasa mewah di bawah telapak kakinya. Ia mulai menjelajahi kamar itu, menyalakan lampu-lampu samping yang memancarkan cahaya temaram. Lemari pakaian besar terbuat dari kayu jati berukiran rumit dan mengkilap memenuhi satu sisi dinding, tampak seperti artefak mahal. Aisyah membukanya perlahan, engselnya berbunyi nyaris tak terdengar. Di dalamnya, tergantung deretan jas mahal dari merek-merek terkenal yang bahkan tidak ia ketahui, kemeja-kemeja sutra berkilau, dan pakaian-pakaian kasual yang semuanya tampak berkelas dan mahal. Tak ada satupun kemeja lusuh atau celana pudar seperti yang Faris kenakan saat mereka bertemu. Perbedaan ini semakin memperkuat teka-teki. Siapa Faris yang sebenarnya? Pria berpakaian lusuh yang ia nikahi dan tampak begitu biasa? Atau pria yang memiliki koleksi pakaian mahal ini, yang jelas-jelas berasal dari dunia yang berbeda dengannya? Ia lalu menemukan sebuah pintu lain di salah satu sudut kamar, tersembunyi di balik sebuah tirai tebal. Saat dibuka, ternyata itu adalah sebuah kamar mandi mewah yang ukurannya bahkan lebih besar dari kamar tidur Aisyah di rumahnya. Ada bak mandi jacuzzi yang mengkilap, shower berdiri dengan pancuran air hujan yang besar, dan meja rias marmer yang luas dengan cermin berukir. Segala sesuatu di sana tampak baru, berkilauan, dan berfungsi dengan teknologi canggih. Aisyah menggelengkan kepala, mencoba memproses semua kemewahan yang kini mengelilinginya. Ini terlalu berlebihan, terlalu jauh dari kehidupannya yang lampau. Setelah itu, ia beralih ke meja kerja besar di sisi lain kamar. Sebuah laptop tipis modern dengan logo Apple yang familiar tergeletak di sana, menyala dengan layar redup, di samping tumpukan buku-buku tebal berbahasa Arab dan Inggris. Ini jelas bukan buku pelajaran biasa, melainkan buku-buku tentang ekonomi global, politik Timur Tengah, dan beberapa karya sastra klasik. Ada juga beberapa majalah bisnis internasional dan koran-koran Arab dengan judul-judul berita besar. Aisyah tidak bisa membaca semuanya, tapi ia bisa mengenali beberapa logo dan headline yang mengindikasikan urusan bisnis berskala besar, bahkan mungkin geopolitik. Semakin ia menjelajah, semakin dalam misteri Faris, dan semakin ia merasa kecil di tengah dunia yang begitu luas ini. Sekitar pukul 11 malam, terdengar suara roda kursi berderit pelan di luar kamar, semakin mendekat. Jantung Aisyah berdebar kencang, memompa darah dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Faris. Pintu kamar terbuka perlahan, dan seorang pengawal bertubuh tegap mendorong kursi roda Faris masuk. Faris, kali ini, mengenakan jubah tidur sutra berwarna gelap yang terlihat sangat mewah dan elegan, kontras total dengan penampilannya saat akad nikah. Ia tampak lebih rapi, rambutnya tersisir ke belakang, dan ada aroma kayu cendana yang samar namun eksotis tercium darinya,
memenuhi ruangan. Pengawal itu dengan sigap dan hati-hati membantunya pindah dari kursi roda ke tempat tidur yang berhadapan langsung dengan tempat tidur Aisyah, di sisi lain kamar. Ya, ternyata ada 2 tempat tidur terpisah di kamar seluas ini. Ini setidaknya sedikit melegakan Aisyah, memberinya ruang privasi, meskipun ia merasa aneh tidur terpisah dengan suaminya sendiri di kamar yang sama. Pengawal itu kemudian membungkuk hormat, berbalik, dan menutup pintu perlahan, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan. Faris berbaring diam, menatap langit-langit dengan mata terbuka. Aisyah hanya bisa melihat punggungnya, karena ia berbaring membelakanginya, seolah sedang menghadap pikirannya sendiri. Keheningan kembali melingkupi mereka, terasa tebal dan canggung, diisi oleh detak jantung Aisyah yang masih berpacu. Aisyah memberanikan diri untuk berbicara. Suaranya nyaris berbisik, takut memecah keheningan yang begitu pekat. Apa yang harus aku lakukan besok? Tanya Aisyah, suaranya sedikit bergetar, terdengar asing bahkan di telinganya sendiri. Ia merasa seperti seorang tawanan yang menunggu perintah. Faris bergeming sejenak sebelum menjawab, seolah sedang menimbang kata-katanya. Suaranya pelan dan berat, namun tetap terdengar jelas di dalam keheningan kamar. Tidak ada. Kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau di rumah ini, Aisyah. Rumah ini adalah rumahmu sekarang. Jika ada yang kamu butuhkan, atau jika kamu ingin sesuatu, panggil saja Lena atau siapapun staf yang kamu lihat. Ada 50 karyawan di sini yang siap melayani setiap kebutuhanmu. Tapi, kenapa? Aisyah tidak bisa menahan diri lagi. Rasa ingin tahu mengalahkan rasa takutnya. Kenapa Anda menikahi saya? Dan, kenapa penampilan Anda sangat berbeda saat bertemu saya di rumah ibu? Anda seperti sengaja menyembunyikan sesuatu. Faris tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menyesakkan, membuat Aisyah berpikir ia tidak akan menjawab. Lalu, dengan nada yang sedikit lelah namun masih terkontrol, seolah ia sering menjawab pertanyaan serupa, Faris berkata, "Aku tahu banyak hal yang membingungkanmu, Aisyah. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekaligus malam ini. Tapi ketahuilah, pernikahan ini adalah keharusan bagiku, sama seperti bagimu. Mengenai penampilanku, itu adalah sebuah ujian kecil. Sebuah cara untuk melihat apakah kamu peduli dengan apa yang tampak di luar, dengan kekayaan, atau apakah ada sesuatu yang lain yang kamu cari." Aisyah terdiam, mencerna kata-katanya. Sebuah ujian? Jadi, penampilan lusuh itu sengaja? Rasa marah bercampur malu merayapi hatinya. Ia merasa dipermainkan, seolah ia adalah subjek eksperimen. Namun, di sisi lain, ada kejujuran yang samar dalam suara Faris, sebuah pengakuan yang membuat Aisyah sedikit tertarik dan bingung pada saat yang bersamaan. Ini bukan lagi sekadar pria kaya, melainkan seseorang dengan motif yang lebih dalam. Dan tentang 50 karyawan, lanjut Faris, seolah membaca pikirannya. Mereka ada untuk menjaga rumah ini tetap berfungsi, dan yang paling penting, untuk menjagamu. Keselamatanmu adalah prioritas utama di sini, Aisyah. Kamu tidak perlu khawatir. Keselamatan? Mengapa keselamatannya menjadi prioritas? Apakah ada bahaya yang mengintai di balik kemewahan ini? Bahaya seperti apa? Pertanyaan-pertanyaan baru ini memenuhi benak Aisyah, semakin mempertebal lapisan misteri yang menyelimuti Faris. Ia menyadari bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang melunasi utang, melainkan juga tentang sebuah dunia yang jauh lebih kompleks, lebih berbahaya, dan lebih gelap daripada yang bisa ia bayangkan. Ia telah memasuki sebuah labirin rahasia, dan Faris adalah kunci untuk mengungkapnya. Faris tidak mengatakan apa-apa lagi setelah itu. Keheningan kembali menyelimuti kamar, kini diisi oleh denting jam yang seolah menghitung waktu yang tersisa hingga misteri itu terungkap. Aisyah kembali berbaring, mencoba memejamkan mata, meskipun rasa kantuk enggan datang. Meskipun kini ia tahu Faris ada di sampingnya, di kamar yang sama, misteri di balik pria lumpuh dengan kemeja lusuh itu justru semakin dalam dan menarik, membuatnya penasaran akan babak selanjutnya dalam hidupnya yang penuh teka-teki ini. Cahaya matahari pagi yang hangat dan keemasan menyusup masuk melalui celah tipis di antara tirai sutra yang tersibak otomatis, membangunkan Aisyah dari tidurnya yang gelisah. Ia mengerjapkan mata perlahan,
berusaha mencerna pemandangan sekelilingnya yang begitu asing namun menakjubkan. Untuk sesaat, ia lupa di mana ia berada. Kemudian, kilasan memori semalam menyergapnya. Istana megah ini, pernikahan paksa, Faris, dan misteri yang menyelimuti pria itu. Sontak, ia menoleh ke tempat tidur di seberangnya, tempat Faris berbaring semalam. Kosong. Faris sudah tidak ada. Hanya spray sutra putih yang masih sedikit kusut bekas tidurnya. Aisyah bangkit, merenggangkan tubuhnya yang terasa kaku, lalu berjalan ke jendela besar. Dari sana, ia bisa melihat pemandangan taman yang luas terhampar di bawah, bermandikan embun pagi yang berkilauan seperti permata. Bunga-bunga eksotis dengan aneka warna bermekaran anggun, dan gemericik air mancur yang menenangkan terdengar samar dari kejauhan. Ada beberapa staf taman yang sudah sibuk merawat tanaman, bergerak lincah di antara hijaunya dedaunan. Dunia ini begitu kontras dengan kehidupannya yang dulu, yang selalu dipenuhi suara bising jalanan, klakson kendaraan, dan bau asap kendaraan yang menyesakan. Ini adalah kedamaian yang asing, namun begitu memikat. Tak lama kemudian, terdengar ketukan lembut, hampir tak terdengar, di pintu kamarnya. Seorang pelayan wanita dengan seragam rapi masuk, membawa troli berisi sarapan mewah yang aromanya langsung memenuhi ruangan. Ada jus jeruk segar yang berembun di gelas kristal, aneka roti panggang dengan selai buatan rumahan, sereal yang ditaburi buah-buahan tropis segar yang tak pernah Aisyah lihat sebelumnya, dan secangkir teh harum yang mengepulkan uap. Pelayan itu tersenyum ramah dan tulus, seolah sudah mengenalnya lama. "Selamat pagi, Nyonya Faris. Sarapan Anda sudah siap," katanya dengan suara lembut dan sopan. "Lena meminta saya untuk menanyakan apakah Nyonya memiliki keinginan khusus untuk hari ini? Ada beberapa aktivitas yang bisa Nyonya lakukan, atau Nyonya bisa beristirahat saja." Aisyah merasa sangat canggung. Ia tidak pernah terbiasa dilayani seperti ini, apalagi untuk hal sesederhana sarapan. Di rumah, dialah yang selalu bangun paling pagi untuk menyiapkan sarapan sederhana untuk ibu dan Laras, memastikan mereka memiliki energi untuk beraktivitas. "Terima kasih banyak," jawab Aisyah, sedikit tergagap. "Apa Faris, maksud saya, Tuan Faris, sudah sarapan?" Ia berusaha terdengar senormal mungkin. "Tuan Faris biasanya sarapan di ruang makan utama, Nyonya, bersama Tuan Bashir dan beberapa staf inti," jawab pelayan itu tanpa ragu. "Nyonya bisa bergabung dengannya jika berkenan. Atau, jika Nyonya ingin privasi, kami bisa siapkan meja di sini." "Oh, baiklah. Saya akan sarapan di sini saja," kata Aisyah cepat, sedikit lega karena ada pilihan. Ia belum siap menghadapi Faris di tempat umum seperti ruang makan, apalagi di hadapan banyak karyawan. Interaksi semalam saja sudah cukup membuat pikirannya kalut. Setelah pelayan itu pergi, Aisyah duduk di meja kecil di dekat jendela, menghadap pemandangan taman yang asri. Ia mengambil sepotong roti, mengoleskannya dengan selai stroberi, namun nafsu makannya belum sepenuhnya kembali. Pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Faris mengatakan ia bebas melakukan apa saja di sini. Tapi apa arti kebebasan di sebuah istana yang penuh aturan tak terlihat dan staf yang sangat banyak yang selalu mengawasi? Ia merasa seperti burung dalam sangkar emas, betapapun indahnya sangkar itu. Setelah menghabiskan sarapan dengan perlahan, Aisyah memutuskan untuk menjelajahi istana itu sedikit lebih jauh. Ia merasa aneh hanya berdiam diri di kamarnya yang begitu besar. Ia membuka pintu kamar dan melangkah ke lorong. Bangunan ini begitu luas, dengan banyak pintu dan lorong yang bercabang ke segala arah. Ia mengikuti instingnya, berjalan perlahan, mengagumi lukisan-lukisan berukuran besar di dinding yang tampak seperti karya seni klasik, dan patung-patung marmer di setiap sudut. Setiap ruangan yang ia lewati tampak megah dan dihiasi dengan selera tinggi, dari perabotan hingga vas bunga yang terisi bunga segar. Ada perpustakaan besar dengan rak-rak buku menjulang tinggi hingga ke langit-langit, ruang musik dengan piano grand yang berkilau dan berbagai alat musik klasik, dan beberapa ruang keluarga dengan sofa-sofa empuk yang mengundang untuk bersantai. Saat ia berjalan, ia sesekali bertemu dengan karyawan yang hilir mudik. Mereka semua membungkuk hormat padanya, memanggilnya Nyonya Faris atau Nyonya Aisyah, dengan intonasi yang sangat sopan. Mereka semua bersikap sangat profesional dan efisien, namun Aisyah merasa ada jarak yang tak terlihat di antara mereka.
Ia merasa seperti seorang pengamat yang tiba-tiba berada di tengah panggung besar. Bukan bagian dari keluarga ini, atau bagian dari rutinitas harian mereka. Ia akhirnya sampai di sebuah taman dalam yang indah, tersembunyi di balik sebuah pintu kaca besar. Taman itu dilengkapi dengan kolam ikan koi yang jernih, jembatan kayu kecil, dan beberapa bangku taman yang terletak di bawah naungan pohon rindang. Di sana, di bawah pohon mangga besar, ia melihat Faris. Ia duduk di kursi rodanya, mengenakan kemeja katun putih bersih yang jauh lebih rapi dari penampilannya saat akad nikah, dan sebuah kacamata baca bertengger di hidungnya. Di pangkuannya, ada sebuah tablet tipis modern, dan ia tampak sedang serius membaca atau mengerjakan sesuatu yang sangat penting. Di sampingnya, seorang pria muda berjas berdiri dengan sigap, sesekali membisikkan sesuatu padanya, seperti seorang asisten pribadi. Aisyah ragu untuk mendekat. Faris tampak sibuk dan fokus, tidak ingin diganggu. Namun, ia merasa ini adalah kesempatan untuk mencoba memahami lebih jauh tentang pria yang kini menjadi suaminya. Ia memberanikan diri, melangkah mendekat dengan langkah pelan. "Selamat pagi," sapa Aisyah pelan, suaranya nyaris berbisik. Faris mengangkat kepalanya. Pandangannya yang awalnya dingin dan fokus pada tablet, melunak saat melihat Aisyah. Ia melepaskan kacamata bacanya dan meletakkannya di samping tablet. Pria berjas di sebelahnya membungkuk sopan pada Aisyah lalu berpamitan, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan yang nyaman. "Pagi, Aisyah," jawab Faris, senyum tipis yang tak terduga terukir di bibirnya. Senyum itu tidak sepenuhnya lebar, namun cukup untuk membuat matanya sedikit berkerut di sudut, menampilkan sisi yang lebih lembut. "Sudah sarapan?" "Sudah. Saya hanya berjalan-jalan. Rumah ini sangat besar dan indah," kata Aisyah, sedikit canggung namun mencoba terdengar biasa saja. "Memang," Faris mengangguk. "Butuh waktu untuk terbiasa dengan ukurannya. Bagaimana perasaanmu? Apakah ada sesuatu yang tidak nyaman atau ada yang bisa kubantu?" Aisyah ragu sejenak. Apakah ia harus jujur atau tidak? Semuanya terlalu berlebihan. "Saya tidak pernah membayangkan akan hidup seperti ini. Saya merasa seperti orang asing di rumah sendiri." Faris mengangguk lagi, kali ini dengan ekspresi pengertian yang mendalam. "Aku tahu. Aku bisa membayangkan bagaimana rasanya. Tapi ini adalah rumahmu sekarang. Aisyah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di sini. Kamu ingin melanjutkan menjahit? Ada ruang kerja khusus di lantai atas yang bisa kamu gunakan. Kamu ingin belajar hal baru? Ada perpustakaan lengkap dan guru privat yang bisa disiapkan untukmu, apapun bidangnya. Atau kamu hanya ingin bersantai dan menikmati fasilitas? Silakan." Aisyah terkejut dengan tawaran itu. Matanya membelalak. Ruang kerja khusus? Guru privat? Ia tak percaya telinganya. Ini adalah kemewahan yang tak pernah ia impikan. "Tentu." Faris tersenyum kecil. Kali ini senyumnya lebih tulus dan ramah. "Aku tidak ingin kamu merasa terkungkung di sini. Aku tahu kamu adalah wanita mandiri dan berbakat dengan tangan emas. Aku ingin kamu tetap bisa menjadi dirimu sendiri di sini. Bahkan lebih baik lagi. Gunakan semua fasilitas ini untuk mengembangkan dirimu." Kata-kata Faris menyentuh hati Aisyah. Ia tidak menyangka pria yang misterius ini akan begitu pengertian dan suportif. Mungkin, di balik penampilannya yang aneh saat pertama bertemu dan rahasia besar yang ia simpan, ada sisi lain dari Faris yang belum ia ketahui. Sisi yang mungkin bisa ia pelajari untuk cintai, sisi yang jauh lebih dari sekadar pria lumpuh berpakaian lusuh. Pagi itu, di tengah kemegahan istana, Aisyah mulai merasakan secercah harapan kecil. Sebuah kemungkinan bahwa hidupnya mungkin tidak seburuk yang ia bayangkan. Sebuah babak baru telah dimulai, dan mungkin ini tidak akan seburuk yang ia duga. Hari-hari pertama Aisyah di istana Faris berlalu seperti berada dalam gelembung kaca, terpisah dari dunia luar. Ia mencoba menyesuaikan diri dengan kemewahan yang tak terbatas, dengan puluhan karyawan yang selalu siap melayani setiap kebutuhannya, bergerak dalam harmoni yang teratur. Lena, kepala rumah tangga, adalah sosok yang sangat efisien, profesional, dan selalu sigap. Ia mengurus segala hal, mulai dari jadwal makan Aisyah yang teratur, pilihan pakaian yang disiapkan setiap pagi,
hingga permintaan apapun yang Aisyah lontarkan, sekecil apapun itu. Setiap pagi, Lena akan datang menanyakan rencana Aisyah untuk hari itu. Apakah ia ingin membaca, berenang, atau sekadar bersantai, dan segala sesuatunya akan diatur dengan sempurna tanpa celah. Meskipun segala kebutuhan fisiknya terpenuhi dengan melimpah, Aisyah merasakan kehampaan yang aneh, sebuah kekosongan yang tak bisa diisi oleh kemewahan. Ia merasa seperti patung yang hidup, dikelilingi oleh benda-benda indah dan pelayanan yang sempurna, namun tanpa tujuan yang jelas, tanpa makna personal. Ia sering menghabiskan waktu di perpustakaan besar, tenggelam dalam buku-buku sastra klasik yang belum pernah ia baca sebelumnya, mencoba mencari pelarian dari pikirannya sendiri. Terkadang, ia akan pergi ke taman, duduk di bawah pohon rindang, dan merenung, merindukan kesibukan tangannya menjahit, tawa renyah laras, dan obrolan sederhana dengan ibunya di beranda rumah mereka yang kecil. Interaksinya dengan Faris masih terbatas, terkesan formal dan canggung. Mereka biasanya sarapan terpisah, Faris di ruang makan utama dengan Tuan Bashir dan staf inti, sementara Aisyah memilih sarapan di kamarnya. Mereka hanya sesekali bertemu secara kebetulan di taman saat Faris berjemur, atau di ruang keluarga pada sore hari saat Faris membaca. Faris selalu sopan, tenang, dan perhatian, menanyakan bagaimana perasaannya, apakah ia merasa nyaman, atau apakah ada yang ingin ia lakukan. Namun, tetap ada dinding tak kasat mata yang membentang di antara mereka, sebuah misteri besar yang belum terpecahkan, sebuah jarak emosional yang jauh. Faris masih memakai pakaian yang sederhana di dalam rumah, walau tidak lagi lusuh seperti saat pertama bertemu. Ini membuat Aisyah semakin bertanya-tanya, apakah itu bagian dari ujiannya, seperti yang Faris katakan, atau ada alasan lain yang lebih dalam dan rumit di balik kesederhanaan yang ia tampilkan? Suatu sore, saat Aisyah sedang berada di ruang musik, mencoba memainkan beberapa tuts piano grand yang berkilau dengan ragu-ragu, menghasilkan melodi-melodi sumbang, Faris muncul di ambang pintu. Ia digerakkan oleh seorang pengawal yang selalu mendampinginya. Faris tidak langsung masuk, hanya mengamati Aisyah dari kejauhan. Matanya menelusuri setiap gerakannya di tuts-tuts piano. "Kamu suka musik?" tanya Faris. Suaranya yang lembut memecah keheningan yang canggung di antara suara piano yang tak beraturan. Aisyah sedikit terkejut, tak menyadari kehadirannya. Saya hanya mencoba. Tidak bisa bermain," jawabnya. Pipinya sedikit memerah karena malu. Faris tersenyum tipis. "Suatu hari nanti, mungkin kamu bisa belajar. Ada guru piano yang sangat mahir yang bisa datang kemari jika kamu mau." Aisyah memalingkan pandangan dari piano ke arah Faris, memutuskan ini adalah saat yang tepat. "Faris, bolehkah saya bertanya sesuatu yang mungkin terduga bodoh atau tidak sopan?" "Silakan, Aisyah," jawabnya, matanya menatap lurus padanya, tanpa menghindar sedikit pun, seolah mengundangnya untuk terus berbicara. Mengapa Anda menyimpan rahasia tentang siapa diri Anda sebenarnya?" Aisyah menarik napas dalam, memberanikan diri. "Dan mengapa Anda selalu terlihat sangat sederhana, bahkan di rumah ini? Penampilan Anda saat pertama kali bertemu saya, itu membuat saya sangat salah paham." Faris menghela napas panjang, sebuah isyarat yang menunjukkan bahwa ia sudah menduga pertanyaan ini akan datang. Wajahnya berubah serius, bayangan kesedihan yang mendalam melintas cepat di matanya yang gelap, seperti awan yang melintas di langit. "Ada alasan yang sangat kompleks, Aisyah. Aku tidak bisa sepenuhnya jujur padamu saat pertama kali kita bertemu. Keadaan memaksaku untuk bersikap seperti itu. Aku sedang menyembunyikan diri dari sesuatu." "Menyembunyikan diri? Dari apa?" Aisyah mendesak, rasa ingin tahu yang tak tertahankan kini lebih kuat dari rasa takut. Faris terdiam sejenak, tatapannya menerawang jauh keluar jendela. "Aku adalah seorang pangeran, Aisyah. Seorang pangeran dari sebuah keluarga kerajaan di Arab Saudi." Pengakuannya begitu tenang, namun begitu mengguncang dunia Aisyah. Aisyah terkesiap. Meskipun ia sudah menduga sesuatu yang besar, dari kemewahan istana ini dan banyaknya karyawan, mendengar langsung pengakuan itu dari Faris terasa berbeda, lebih nyata, dan lebih luar biasa. "Pangeran?" "Iya, Aisyah, seorang penjahit sederhana, kini menikah dengan seorang pangeran." "Pangeran? Tapi, kenapa Anda di sini? Dan
mengapa Anda lumpuh? Apa yang terjadi?" Faris memejamkan mata sejenak, seolah sedang mengumpulkan kekuatannya, mengenang masa lalu yang menyakitkan. Beberapa tahun lalu, terjadi intrik yang sangat kejam di dalam keluargaku. Perebutan kekuasaan yang tak berujung. Aku adalah salah satu pewaris tahta, dan itu membuatku menjadi target. Aku terlibat dalam sebuah kecelakaan yang sebenarnya sudah direncanakan. Kecelakaan itu merenggut kemampuan berjalanku, membuatku lumpuh, dan hampir merenggut nyawaku. Faris membuka matanya lagi, menatap Aisyah dengan sorot yang dalam dan syarat makna. Setelah kejadian itu, keluargaku yang setia dan para penasihat terdekat memutuskan bahwa yang terbaik adalah aku pergi, menyembunyikan diri. Untuk sementara, Indonesia dianggap tempat teraman karena jaraknya dan jaringanku di sini. Jadi, pernikahan ini juga bagian dari itu? Tanya Aisyah, suaranya tercekat, menyadari bahwa ia bukan hanya seorang istri, melainkan bagian dari sebuah strategi besar. Ya, Faris mengangguk, konfirmasi yang mematahkan semua asumsi Aisyah. Aku butuh seorang istri untuk menunjukkan bahwa aku telah membangun hidup baru yang normal, jauh dari intrik kerajaan. Seseorang yang bisa dipercaya sepenuhnya, seseorang yang tidak akan tertarik pada hartaku, tapi pada diriku apa adanya, tanpa embel-embel status. Ia tersenyum getir. Bei Sumi adalah salah satu orang kepercayaan keluargaku di sini, yang sudah lama mencari kandidat yang tepat. Dan dia menemukanmu. Aisyah menelan ludah, kenyataan itu terasa pahit sekaligus membebani. Jadi, penampilan lusuh itu bukan hanya ujian yang kejam, tapi juga bagian dari penyamarannya, sebuah cara untuk memastikan niatnya. Dan pernikahan ini adalah semacam pernikahan politik, atau pernikahan perlindungan untuk melindungi Faris. Ia merasa seperti pion dalam permainan catur raksasa yang tidak ia pahami aturan mainnya. Namun, di sisi lain, ia juga merasakan simpati yang aneh terhadap Faris. Hidupnya juga penuh luka dan pengorbanan yang tak kalah beratnya. Ia melihat pria di depannya bukan hanya sebagai suaminya, tapi sebagai sesama korban takdir. Faris menatap Aisyah dengan tatapan yang intens, seolah ingin meyakinkannya. "Aku tahu ini sulit bagimu, Aisyah. Aku tidak pernah bermaksud mempermainkanmu. Sungguh. Aku sungguh minta maaf jika caraku bertemu dan menyembunyikan identitas membuatmu merasa tidak nyaman, atau bahkan marah. Tapi percayalah, aku akan melakukan segalanya untuk memastikan kamu bahagia di sini, di rumah ini. Semua yang kuucapkan, bahwa kamu bebas melakukan apapun, itu benar. Aku ingin kamu hidup nyaman, aman, dan bisa mengembangkan dirimu sepenuhnya. Impianmu untuk menjahit, untuk belajar, semua itu bisa terwujud di sini." Kata-kata Faris yang jujur, meskipun menyakitkan dan mengungkap kenyataan pahit, justru membuka jendela baru bagi Aisyah. Ia melihat lebih dari sekadar pria lumpuh yang misterius dan kaya raya. Ia melihat seorang pria yang terluka, yang hidup dalam pelarian, yang harus bersembunyi dari bahaya, dan yang mencoba bertahan dengan caranya sendiri. Mungkin, di balik semua kemewahan dan rahasia ini, mereka berdua adalah dua jiwa yang sama-sama terperangkap, sama-sama mencari kebebasan dan kedamaian sejati. Konflik di hatinya belum sepenuhnya reda, tapi kini ada benih pengertian yang tumbuh, perlahan menggantikan rasa curiga dengan simpati, dan mungkin sedikit kepercayaan. Ia telah melangkah masuk ke dalam kehidupan yang jauh lebih rumit, namun juga lebih menarik dari yang pernah ia bayangkan. Setelah pengakuan Faris yang mengejutkan di ruang musik, suasana di antara Aisyah dan suaminya sedikit mencair. Dinding tak kasat mata yang sebelumnya terasa kokoh dan tak tertembus, kini mulai retak, menampakkan celah untuk saling memahami dan menerima. Aisyah tidak lagi merasa sepenuhnya asing, sendirian, atau bahkan terasing di istana megah itu. Meskipun statusnya sebagai pion dalam permainan besar Faris masih mengganjal di benaknya, simpati yang perlahan tumbuh telah menggantikan sebagian besar kecurigaan dan rasa sakit hatinya. Faris menepati janjinya. Ia mengizinkan Aisyah melakukan apapun yang ia inginkan, memberikan kebebasan yang tak pernah Aisyah bayangkan sebelumnya. Lena, kepala rumah tangga yang efisien, atas instruksi jelas dari Faris, segera menyiapkan ruang kerja khusus untuk menjahit di salah satu sayap istana yang paling tenang. Ruangan itu luas, terang benderang dengan jendela-jendela besar menghadap taman, dilengkapi dengan meja potong besar yang kokoh,
manekin-manekin baru yang bisa diatur, dan mesin jahit industri canggih yang membuat mata Aisyah berbinar takjub. Ada juga lemari-lemari penuh dengan aneka kain impor berkualitas tinggi, mulai dari sutra halus hingga brokat berkilau, yang belum pernah ia sentuh sebelumnya. Sebuah surga bagi seorang penjahit seperti Aisyah. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di sana, mendesain dan menjahit dengan semangat yang membara. Kreativitasnya yang sempat terbekukan oleh tekanan hidup kini kembali mengalir deras, menghasilkan sketsa-sketsa menawan dan jahitan yang semakin sempurna. Selain menjahit, Aisyah juga mulai memanfaatkan fasilitas lain yang ditawarkan istana. Atas tawaran tulus dari Faris, seorang guru bahasa Inggris profesional datang beberapa kali seminggu, begitu pula seorang guru desain busana privat yang sangat berpengalaman. Aisyah belajar dengan antusias, menyerap setiap ilmu baru seperti spons yang haus air. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri, dan pada Faris, bahwa ia lebih dari sekadar gadis desa sederhana yang dipaksa menikah. Ia ingin menjadi wanita yang berpengetahuan luas, yang mandiri, dan yang pantas berada di sisi Faris, terlepas dari alasan awal pernikahan mereka. Interaksi dengan Faris pun perlahan berubah, dari canggung dan formal menjadi lebih akrab. Mereka mulai sering makan malam bersama di ruang makan pribadi yang lebih kecil dan hangat, hanya berdua. Faris akan meminta kursinya digerakkan ke samping Aisyah, dan mereka akan berbagi cerita tentang hari mereka, tentang buku yang mereka baca, atau tentang hal-hal ringan lainnya. Faris, yang tadinya terkesan kaku dan pendiam, mulai lebih terbuka. Ia bercerita tentang masa kecilnya di Arab Saudi, tentang perbedaan budaya yang ia alami, tentang studinya di universitas bergengsi di luar negeri, dan tentang kecintaannya pada buku-buku sejarah dan filsafat. Aisyah mendengarkan dengan saksama, sesekali mengajukan pertanyaan. Ia menemukan bahwa Faris adalah pria yang sangat cerdas, berwawasan luas tentang berbagai hal, dan memiliki selera humor yang halus. Meskipun seringkali disembunyikan di balik sikap tenangnya. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, ditemani cahaya lilin yang temaram, Aisyah memberanikan diri menanyakan tentang kakinya lagi, kali ini dengan lebih detail dan penuh empati. Faris, dengan sedikit jeda, menceritakan kembali kecelakaan itu. Bukan hanya kecelakaan biasa, ia mengungkapkan, tapi sebuah percobaan pembunuhan yang disamarkan, bagian dari intrik perebutan kekuasaan yang kejam di antara anggota keluarganya di kerajaan. Ia menunjukkan bekas luka samar yang panjang di lengan bawahnya, bukti fisik dari trauma masa lalu. Rasa sakit dan trauma itu masih terlihat jelas di matanya yang dalam, meskipun ia berusaha keras menyembunyikannya di balik ketenangan. Aisyah mendengarkan, hatinya terenyuh dan dipenuhi rasa iba. Di balik kekayaan, status pangerannya, dan kemegahan istana ini, Faris adalah seorang korban. Pria ini telah kehilangan banyak hal, sama seperti dirinya, hanya dalam konteks yang sangat berbeda. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, Aisyah, kata Faris suatu hari, saat mereka duduk santai di taman, menikmati secangkir teh herbal hangat di bawah pohon rindang, tapi aku merasa jauh lebih nyaman berada di sini, di Indonesia, daripada di istanaku sendiri di Arab. Di sini, aku bisa menjadi Faris, bukan hanya seorang pangeran dengan segala beban dan ancamannya. Di sini, aku bisa sedikit bernapas. Dan aku bisa menjadi Aisyah, sahut Aisyah sambil tersenyum tipis, tatapannya lembut ke arahnya. Bukan hanya penjahit yang harus melunasi utang dan terbebani masalah keluarga. Aku bisa menjadi diriku sendiri, belajar dan berkembang. Mereka berdua tertawa kecil. Tawa yang kali ini terasa lebih ringan dan tulus. Dalam tawa itu, Aisyah merasakan ikatan yang semakin kuat tumbuh di antara mereka. Sebuah ikatan yang melampaui perjodohan yang dipaksakan dan kesepakatan bisnis semata. Ia mulai melihat Faris bukan lagi sebagai pria lumpuh yang misterius, atau pangeran yang hidup dalam pelarian. Ia melihat Faris sebagai seorang manusia, dengan segala kerapuhan, luka-luka masa lalu, kekuatan, dan impiannya. Dan tanpa ia sadari, benih-benih cinta, yang semula tak terbayangkan, mulai tumbuh perlahan di hatinya, di bawah naungan istana yang dulunya terasa seperti sangkar emas, kini perlahan menjadi sebuah rumah, tempat di mana ia bisa menemukan kedamaian dan, mungkin, kebahagiaan sejati. Minggu-minggu berganti menjadi bulan, dan Aisyah mulai menemukan ritme kehidupannya yang baru di dalam istana megah itu. Dulu, ia adalah seorang penjahit sederhana yang harus berjuang keras setiap hari, bergelut dengan jarum,
benang, dan tagihan. Kini, ia adalah Nyonya Faris, seorang wanita yang dikelilingi kemewahan tak terbatas dan pelayanan prima yang tak pernah ia bayangkan. Namun, yang paling penting, di balik semua kemilau itu, ia menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang tak terduga dalam hubungannya dengan Faris. Benih-benih cinta yang tumbuh perlahan sejak pengakuan Faris di ruang musik, kini telah bersemi dengan indah, mengisi relung hati Aisyah. Ia menyadari bahwa ia benar-benar mencintai Faris, bukan karena harta berlimpah atau statusnya sebagai pangeran yang disembunyikan, melainkan karena pribadi Faris yang sesungguhnya. Ia mencintai kecerdasannya yang tajam, kebijaksanaannya dalam memandang hidup, ketabahannya menghadapi takdir yang pahit, dan kelembutannya yang jarang ditunjukkan pada orang lain. Cinta itu tumbuh dari rasa hormat dan pemahaman. Faris, di sisi lain, juga menunjukkan kasih sayang yang mendalam pada Aisyah. Ia selalu memastikan Aisyah merasa nyaman, aman, dan bahagia. Ia sering bertanya tentang proyek jahitan Aisyah, mendengarkan dengan penuh minat saat Aisyah berbagi ide desainnya, bahkan sesekali memberikan masukan yang cerdas dari sudut pandangnya. Suatu sore yang cerah, Faris mengajak Aisyah berkeliling istana dengan kursi rodanya, membiarkan Aisyah mendorongnya. Ini adalah momen-momen kecil yang berharga bagi Aisyah, di mana mereka bisa berbincang tanpa gangguan. Faris menunjukkan setiap sudut istana yang dulu hanya Aisyah lihat sekilas atau dari kejauhan. "Ini taman mawar kesukaan ibu," katanya sambil menunjuk deretan mawar aneka warna yang bermekaran indah, mengeluarkan aroma semerbak. Dulu, beliau sering menghabiskan waktu di sini. Ia lalu menggerakkan tangannya ke arah bangunan yang sedikit terpisah. "Dan ini, ruang observasi bintang. Aku sering menghabiskan malam di sini, jauh dari keramaian dan masalah." Aisyah terkesima, matanya berbinar. "Anda suka bintang?" Faris mengangguk, tatapannya menerawang jauh ke langit biru. "Ya, rasanya seperti ada dunia lain di atas sana, begitu luas dan damai, jauh dari semua kerumitan di bumi ini, dari intrik dan bahaya." Ia menoleh ke arah Aisyah, senyum tipis, namun kali ini tulus, terukir di bibirnya. "Dulu, aku selalu merasa sendiri di dunia ini, seolah hanya aku yang menanggung beban ini. Tapi sekarang, ada kamu. Rasanya berbeda." Kata-kata Faris yang sederhana namun penuh makna itu membuat hati Aisyah menghangat. Ia tahu itu adalah sebuah ungkapan kasih sayang yang tulus dari pria yang tidak mudah mengungkapkan perasaannya secara blak-blakan. Ini adalah bahasa cinta mereka. Hubungan mereka tidak hanya seputar mereka berdua. Faris juga mendorong Aisyah untuk tetap berhubungan erat dengan keluarganya. Setiap akhir pekan, sebuah mobil mewah akan menjemput ibu dan Laras untuk datang berkunjung ke istana. Ibu Aisyah selalu tampak takjub dengan kemewahan istana, dan ia terlihat jauh lebih muda, bebas dari beban utang. Laras pun selalu antusias menjelajahi setiap sudut istana, bertanya banyak hal tentang koleksi buku di perpustakaan atau bunga-bunga di taman. Mereka tidak lagi perlu khawatir tentang utang yang mencekik. Hidup mereka jauh lebih baik berkat kebaikan Faris. Kebahagiaan keluarga Aisyah adalah kebahagiaan Faris juga. Ia bahagia melihat mereka tersenyum lepas. Aisyah bahkan mulai mengambil peran aktif dalam manajemen rumah tangga. Lena sering berkonsultasi dengannya tentang menu makanan untuk acara besar, pilihan dekorasi untuk ruang tamu, atau pengaturan acara-acara kecil yang diadakan di istana. Aisyah, dengan latar belakang sederhananya namun memiliki cita rasa yang baik, memberikan sentuhan yang lebih membumi, hangat, dan personal pada istana yang kadang terasa terlalu formal. Ia sering meminta Lena untuk sesekali menyiapkan masakan rumahan Indonesia yang ia rindukan, seperti rendang atau soto, dan staf dapur dengan sigap belajar resep-resep baru dari Aisyah, memperkaya variasi hidangan istana. Keadaan Faris yang lumpuh tidak lagi menjadi penghalang bagi cinta mereka. Aisyah melihat Faris bukan dari keterbatasan fisiknya, melainkan dari kekuatan jiwanya yang luar biasa. Faris memiliki pikiran yang tajam, hati yang besar, dan tekad yang kuat. Ia sering menghabiskan waktu dengan Aisyah, meminta Aisyah membacakan buku-buku berbahasa Inggris untuknya, atau sekadar menemaninya berdiskusi tentang berbagai topik, mulai dari filsafat hingga perkembangan teknologi. Faris selalu menghargai pandangan Aisyah, membuat Aisyah merasa setara dan dihargai, bukan sekadar pelengkap dalam hidupnya. Suatu malam, saat Aisyah sedang menyisir rambutnya di meja rias,
Di bawah cahaya lampu yang lembut, Faris tiba-tiba berkata dari tempat tidurnya. Suaranya terdengar lembut namun penuh ketulusan. "Aisyah, terima kasih." Aisyah menoleh, terkejut mendengar ucapan itu. "Untuk apa, Faris?" "Untuk segalanya," jawabnya, tatapannya lembut dan tulus, memancarkan kedamaian. "Untuk kesediaanmu menerima takdir ini, untuk pengertianmu tentang keadaanku. Kamu membuat tempat ini, yang tadinya terasa seperti tempat persembunyian, terasa seperti rumah yang sesungguhnya. Kamu membuatku merasa utuh kembali, Aisyah." Air mata haru menetes dari mata Aisyah. Ia mendekati Faris, duduk di tepi tempat tidurnya, dan menggenggam tangannya dengan erat. Tangan Faris terasa hangat dan menenangkan. "Aku juga berterima kasih, Faris. Kamu menunjukkan padaku bahwa kebahagiaan bisa datang dari tempat yang paling tidak terduga. Dan aku mencintaimu." Faris membalas genggaman tangan Aisyah, dan untuk pertama kalinya, Aisyah melihat senyum lebar dan tulus di seluruh wajah Faris, bukan lagi hanya senyum tipis yang penuh rahasia atau kesedihan. Itu adalah senyum kebahagiaan yang nyata, memancar dari lubuk hatinya. Mereka berdua, dua jiwa yang awalnya terpaksa bersatu oleh takdir yang rumit, telah menemukan kebahagiaan sejati di balik gerbang tinggi istana, di tengah takdir yang awalnya terasa begitu kejam dan penuh misteri. Cinta telah mengubah segalanya. Kebahagiaan Aisyah dan Faris yang mulai mekar di istana megah itu tidak berlangsung tanpa ujian. Sepanjang perjalanan cerita ini, Faris adalah pangeran yang melarikan diri, hidup dalam penyamaran karena intrik kekuasaan. Kini, bayangan masa lalu itu mulai mendekat, mengancam kedamaian yang telah mereka bangun. Suatu pagi, saat Faris dan Aisyah sedang menikmati sarapan di taman dalam, ditemani secangkir teh dan kicauan burung, Tuan Bashir datang dengan raut wajah tegang. Ia membawa sebuah tablet yang menunjukkan beberapa artikel berita berbahasa Arab yang baru saja terbit. "Ada masalah, Tuan Faris," kata Tuan Bashir. Suaranya mengandung nada khawatir yang jelas. "Paman Anda, Pangeran Hashim, mulai mencurigai keberadaan Anda. Ada beberapa laporan intelijen yang mengatakan dia telah mengirimkan mata-mata untuk mencari jejak Anda di Asia Tenggara. Berita-berita ini, mereka mulai mengaitkan keberadaan Anda dengan hilangnya beberapa aset keluarga di sini." Jantung Aisyah mencelos. Ia menatap Faris. Wajah Faris yang tadinya tenang, kini mengeras. Kilatan cemas terlihat di matanya. "Secepat ini?" bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. "Pangeran Hashim adalah sosok yang sangat berkuasa dan kejam, Tuan Faris," lanjut Tuan Bashir. "Dia tidak akan berhenti sampai dia menemukan Anda dan melenyapkan ancaman terhadap posisinya. Terutama karena Anda sudah menikah dan itu bisa berarti potensi pewaris baru." Kata-kata, potensi pewaris baru, itu membuat Aisyah membeku. Ia menatap perutnya yang datar. Apakah ini berarti, apakah hidupnya dan Faris, bahkan kemungkinan masa depan mereka, kini berada dalam bahaya besar? Ancaman itu terasa begitu nyata, jauh lebih menakutkan daripada utang-utang yang dulu membelitnya. Faris memejamkan mata sejenak, lalu membukanya. Tatapannya kini penuh tekad. "Kita harus bersiap. Tingkatkan keamanan istana. Tidak ada seorang pun yang boleh masuk tanpa pemeriksaan ketat. Aku tidak ingin Aisyah berada dalam bahaya." Malam itu, suasana di istana berubah. Para pengawal berseragam hitam terlihat lebih banyak, berpatroli dengan senjata tersembunyi. Gerbang utama dijaga lebih ketat, dan sensor-sensor tambahan dipasang di sekeliling properti. Aisyah merasa cemas, namun ia berusaha menahan diri agar tidak menunjukkan ketakutannya di depan Faris. Ia ingin menjadi kekuatan bagi suaminya, bukan beban. Faris mulai menghabiskan lebih banyak waktu di ruang kerjanya bersama Tuan Bashir, berbicara dengan telepon, atau menganalisis dokumen-dokumen. Aisyah hanya bisa menebak bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu untuk menghadapi ancaman ini. Ia kadang mendengar nama-nama asing, kode-kode yang tidak ia mengerti. Dunia politik dan kekuasaan yang kejam ini terasa begitu asing baginya. Suatu malam, Aisyah memberanikan diri masuk ke ruang kerja Faris. Ia melihat Faris duduk di depan layar besar. Wajahnya lelah namun fokus. "Ada apa, Faris?" tanyanya lembut. Faris menghela napas. "Paman Hashim sangat gigih. Dia mencoba melacak semua jaringanku.
Ini hanya masalah waktu sebelum dia menemukan lokasi persis istana ini. Apa yang akan terjadi kalau dia menemukan kita? Tanya Aisyah, suaranya nyaris berbisik. Faris menatap Aisyah, matanya serius. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Aisyah, aku sudah berjanji. Kita akan melindungimu. Tapi bagaimana dengan Anda? Aku akan baik-baik saja, jawabnya, mencoba meyakinkan, namun Aisyah bisa merasakan ketegangan dalam suaranya. Aisyah duduk di samping kursi rodanya, memegang tangannya. Kita akan menghadapinya bersama, Faris. Kamu tidak sendirian. Faris menatapnya, ada sedikit keterkejutan di matanya, kemudian senyum kecil terukir. Genggaman tangannya mengerat. Ia tahu, bahaya sudah di depan mata. Namun, dengan Aisyah di sisinya, ia merasa sedikit lebih kuat, sedikit lebih siap untuk menghadapi badai yang akan datang dari masa lalunya. Kabar tentang Pangeran Hashim yang semakin mendekat, bagai awan gelap yang merayapi langit, menyebar dengan cepat di antara staf istana, meskipun tidak ada satupun yang berani membicarakannya secara terang-terangan. Suasana tegang mulai menyelimuti, terasa di setiap sudut kemegahan istana. Aisyah bisa merasakan perubahan itu dengan jelas. Senyum para pelayan tak lagi secerah dulu, langkah kaki pengawal terdengar lebih berat dan tergesa, dan Tuan Bashir nyaris tidak pernah meninggalkan sisi Faris. Wajahnya selalu dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Faris semakin sering mengunci diri di ruang kerjanya yang dilengkapi teknologi canggih, berkomunikasi melalui sambungan terenkripsi dengan para penasihat kepercayaannya di luar negeri. Ia tampak lebih kurus, bayangan hitam di bawah matanya semakin jelas akibat kurang tidur. Aisyah mencoba untuk tetap tenang dan kuat di hadapannya, memberikan dukungan moral, namun kecemasan itu terus menggerogoti jiwanya. Ia seringkali memergoki dirinya melamun, menatap kosong keluar jendela, membayangkan skenario terburuk yang bisa terjadi. Bagaimana jika Faris ditemukan? Apa yang akan terjadi padanya? Akankah ia kembali ke kehidupannya yang dulu, yang penuh kesulitan dan kemiskinan? Atau lebih buruk, apakah keselamatannya sendiri juga terancam oleh intrik kekuasaan yang kejam ini? Beberapa hari kemudian, saat senja mulai menyelimuti istana, Tuan Bashir datang membawa berita yang lebih serius, membuat suasana semakin mencekam. Ia masuk ke ruang keluarga tempat Faris dan Aisyah sedang duduk, wajahnya pucat pasi. Tuan Faris, katanya, suaranya tercekat. Kami mendeteksi pergerakan mencurigakan di sekitar area properti. Ada beberapa orang asing yang terlihat mencoba mendekati pagar pembatas. Mereka sangat profesional, tidak seperti pencuri biasa. Sepertinya mereka adalah pasukan terlatih. Wajah Faris mengeras, rahangnya mengatup. Kilatan amarah dan tekad terlihat jelas di matanya. Hashim mengirimkan pasukannya. Sudah kuduga secepat ini. Ia menatap Aisyah, matanya penuh kekhawatiran yang mendalam. Aisyah, dengarkan aku baik-baik. Ada sebuah ruangan rahasia di bawah tanah, dilengkapi dengan sistem keamanan yang tak tertembus, pasokan makanan dan air yang cukup untuk beberapa minggu, serta komunikasi darurat. Jika situasi memburuk, kau harus pergi ke sana dengan Lena. Jangan keluar sampai aku menjemputmu, atau sampai ada kode aman yang hanya kita berdua tahu. Aisyah merasakan dingin menjalar di sekujur tubuhnya, seolah darahnya membeku. Ruangan rahasia? Ini bukan lagi drama keluarga biasa atau intrik bisnis. Ini adalah situasi hidup atau mati, ancaman yang nyata dan mematikan. Ia menatap Faris. Hatinya sakit melihat pria yang dicintainya kini harus menghadapi bahaya besar sendirian. Tapi bagaimana denganmu, Faris? Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan tetap di sini bersamamu. Aku harus menghadapi ini, Aisyah, jawab Faris, suaranya tegas dan penuh otoritas. Namun ada nada kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Ini adalah tanggung jawabku. Aku tidak bisa melarikan diri selamanya. Lagi pula, aku tidak bisa bergerak bebas sepertimu. Aku akan aman di sini, di balik lapisan keamanan istana yang telah diperkuat. Yang terpenting adalah keselamatanmu dan Lena. Kalian harus aman. Malam itu, badai sesungguhnya tiba. Langit di luar tampak gelap gulita, dan hujan deras mengguyur bumi dengan suara gemuruh. Suara petir yang menggelegar di kejauhan menambah kengerian suasana,
seolah alam pun ikut merasakan ketegangan. Di tengah deru angin dan hujan, tiba-tiba terdengar alarm keamanan istana yang memekakan telinga. Sirenenya melengking tajam memecah kesunyian malam. Lampu-lampu darurat berwarna merah menyala, menerangi lorong-lorong yang tadinya terang benderang, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan. Lena, dengan wajah pucat pasi namun tetap sigap dan profesional, segera menghampiri Aisyah di kamar mereka. "Nyonya, ini saatnya. Kita harus pergi sekarang. Mereka sudah masuk ke perimeter luar." Aisyah menatap Faris yang sudah dikelilingi oleh para pengawal setianya. Wajahnya tegang namun penuh tekad yang membara. Ia duduk di kursi rodanya, namun aura kepemimpinannya terpancar kuat. "Faris," panggil Aisyah, suaranya serak dan bergetar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Faris menoleh, sorot matanya yang dalam menatap Aisyah, memancarkan cinta, kekuatan, namun juga kerinduan, seolah ia tak ingin melepaskan Aisyah. "Pergi, Aisyah. Percayalah padaku. Aku akan menyusulmu. Aku akan baik-baik saja. Jaga dirimu." Dengan berat hati dan air mata yang mulai menetes membasahi pipinya, Aisyah mengangguk, mengiyakan perintah suaminya. Lena menarik tangannya, membimbingnya menuju sebuah pintu tersembunyi yang tersamar di balik lukisan besar di dinding. Di sana, sebuah tangga melingkar sempit dan gelap menuju bawah tanah, ke ruangan rahasia yang Faris sebutkan. Saat Aisyah melangkah turun, ia sempat menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Ia melihat Faris, di kursinya, dengan para pengawal berdiri tegap di sekelilingnya, siap menghadapi apapun yang datang. Bayangan terakhir Faris yang ia lihat adalah sorot mata penuh kekuatan, namun juga kerinduan yang mendalam, seolah ia tak ingin melepaskan Aisyah. Ia tak tahu kapan atau apakah ia akan melihat Faris lagi. Istana megah yang dulunya adalah sangkar emas, kini berubah menjadi medan perang, dan Aisyah, untuk pertama kalinya, merasakan betapa rapuhnya kebahagiaan di tengah ancaman kekuasaan yang kejam. Ia hanya bisa berdoa, berharap Faris akan selamat dan mereka bisa bersatu kembali. Dingin dan lembab. Itu adalah kesan pertama Aisyah saat kakinya yang tanpa alas menginjak lantai ruang rahasia di bawah tanah. Udara terasa pengap dan berat, dengan bau tanah basah yang samar menusuk hidung. Hanya ada cahaya remang-remang dari lampu darurat bertenaga baterai yang menerangi ruangan itu, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari di dinding. Ruangan itu tidak terlalu besar, mungkin sekitar 3-4 meter persegi, dengan dinding beton polos dan satu meja kecil yang di atasnya terdapat beberapa botol air mineral, kotak P3K lengkap, dan beberapa kaleng makanan darurat. Di sudut ruangan, ada kasur lipat sederhana yang sedikit usang. Lena segera mengunci pintu baja tebal yang tersembunyi dengan cerdik di balik lukisan besar di ruang keluarga. Suara gerendelnya yang berbunyi nyaring dan kuat, klak, menciptakan perasaan terisolasi yang mendalam, seolah mereka terputus sepenuhnya dari dunia luar. Detak jantung Aisyah masih berpacu kencang, menggema di telinganya, bersahutan dengan suara alarm di atas yang masih melengking memekakan telinga. Sesekali, suara benturan keras, dentuman, dan mungkin suara tembakan, terdengar samar dari jauh di atas sana. Pertanda jelas bahwa pertempuran sudah dimulai, dan istana megah itu telah berubah menjadi medan perang. "Nyonya, tetaplah di sini. Jangan khawatir." Lena mencoba menenangkan, meskipun suaranya sendiri terdengar sedikit gemetar dan napasnya memburu. Ia bergerak cepat, mengatur beberapa barang, memeriksa pasokan, dan memastikan semuanya berada di tempatnya. Sistem keamanan ini sangat canggih. Tidak akan ada yang bisa masuk ke sini tanpa kode khusus yang hanya Tuan Faris yang tahu. Aisyah duduk di kasur lipat, memeluk lututnya erat-erat, mencoba menenangkan diri. Namun, pikirannya berkejaran, melayang ke atas, membayangkan Faris. Ia membayangkan suaminya, duduk di kursi rodanya, menghadapi musuh-musuh yang datang. Apakah ia baik-baik saja? Bagaimana ia akan bertarung dan melindungi dirinya dalam kondisi lumpuh? Pikiran-pikiran mengerikan itu terus menghantuinya, menciptakan skenario terburuk di benaknya. Ia merasa tidak berdaya, terkurung di dalam penjara aman ini, sementara orang yang dicintainya menghadapi bahaya yang tak terbayangkan. Rasa bersalah karena tidak bisa melakukan apa-apa membebani pundaknya. Waktu terasa berjalan sangat lambat, seolah setiap menit adalah 1 jam, dan setiap jam adalah keabadian.
Setiap suara dari luar, sekecil apapun, mungkin hanya tetesan air di pipa, atau derik tikus, membuat Aisyah tersentak, berharap itu adalah Faris. Apakah itu suara tembakan? Atau hanya suara barang jatuh? Ia tidak bisa membedakannya. Ketidakpastian adalah siksaan terbesar. Jauh lebih buruk daripada rasa sakit fisik. Lena sesekali mencoba menghubungi seseorang melalui perangkat komunikasi khusus yang tampaknya terhubung dengan jaringan pribadi Faris, namun selalu gagal. Sinyal diblokir, bisiknya, raut wajahnya semakin cemas, menambah kekhawatiran Aisyah. Berjam-jam berlalu dalam kegelapan yang menakutkan itu. Suara di atas semakin mereda, pelan-pelan menghilang sepenuhnya. Keheningan yang menakutkan menyelimuti mereka, hanya dipecahkan oleh napas mereka sendiri. Apakah itu berarti pertempuran sudah berakhir? Siapa yang menang? Jantung Aisyah berdegup kencang, berharap penuh, namun juga takut akan kebenaran yang mungkin terlalu pahit untuk diterima. Lena, apakah sudah selesai? Tanya Aisyah, suaranya parau dan serak karena ketegangan. Lena mendekati pintu baja, menempelkan telinganya erat-erat ke permukaan yang dingin. Ia mencoba mendengarkan, namun tidak ada suara sama sekali. Bahkan suara angin atau hujan pun sudah tidak terdengar. Saya tidak tahu, Nyonya. Ini bisa berarti mereka sudah pergi dan situasi aman. Atau ada sesuatu yang lain. Keheningan ini justru membuat saya khawatir. Raut wajahnya sangat cemas, kerutan di dahinya semakin dalam. Aisyah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Rasa frustrasi dan cemas memuncak. Ia harus tahu. Kita harus keluar, Lena. Aku harus tahu apa yang terjadi pada Faris. Aku tidak bisa hanya duduk di sini dan membayangkan yang terburuk. Tidak, Nyonya. Kita tidak bisa. Kita harus mematuhi perintah Tuan Faris. Beliau melarang kita keluar tanpa kode aman atau sampai beliau menjemput kita langsung. Lena menolak dengan tegas, walau ia juga tampak sangat gelisah dan cemas. Matanya menunjukkan keraguan-raguan, namun profesionalismenya lebih kuat. Tapi aku tidak bisa hanya duduk di sini. Bagaimana jika dia butuh bantuan? Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi padanya? Aisyah berdiri, melangkah mondar-mandir di ruangan sempit itu. Rasa cinta dan kekhawatiran yang besar terhadap Faris mengalahkan semua rasa takutnya, mengalahkan akal sehatnya. Ia tidak peduli lagi dengan Pangeran Hashim atau intrik kerajaan yang kejam. Yang ia inginkan hanyalah melihat Faris selamat, di hadapannya, utuh. Ia mendekati pintu, tangannya menyentuh permukaan baja yang dingin dan kasar. Di baliknya, ada dunia yang penuh ketidakpastian, dunia suaminya. Ia teringat janji Faris di hari pernikahan mereka, bahwa ia akan menjaganya, melindunginya. Sekarang, Aisyah merasa inilah saatnya ia harus berjuang untuk Faris, meskipun tidak dengan cara bertarung fisik, tapi setidaknya, dengan keberanian untuk menghadapi kenyataan, apapun itu. Mata Aisyah berkaca-kaca, memanas. Ia harus percaya pada Faris. Ia harus percaya bahwa pria yang kuat itu, yang penuh dengan rahasia dan ketabahan, akan baik-baik saja. Namun, di dalam hati, ketakutan itu masih ada, menggerogoti, membuat setiap detik penantian terasa seperti neraka yang tak berujung. Hanya kegelapan dan ketidakpastian yang menemaninya di balik pintu rahasia itu. Penantian di ruang rahasia terasa seperti berabad-abad bagi Aisyah. Setiap menit adalah siksaan, dipenuhi bayangan buruk dan ketakutan akan apa yang terjadi di atas. Lena, di sisinya, juga tampak tegang, sesekali memeriksa perangkat komunikasi yang tetap sunyi. Keheningan di luar pintu baja itu lebih mencekam daripada suara-suara pertempuran sebelumnya. Itu adalah keheningan yang penuh tanya. Setelah apa yang terasa seperti beberapa jam, Lena tiba-tiba menegakkan tubuh. Nyonya, saya mendengar sesuatu. Aisyah menajamkan pendengarannya. Samar-samar, terdengar suara langkah kaki di atas, bukan langkah kaki cepat atau panik, melainkan langkah yang teratur, seperti seseorang sedang memeriksa sesuatu. Jantung Aisyah berdebar kencang. Itu bukan suara Faris. Atau mungkin itu suara pengawal yang selamat? Kode aman belum diberikan, bisik Lena, tatapannya penuh kewaspadaan. Ia mengambil sebuah pistol kecil dari balik seragamnya, benda yang baru Aisyah sadari Lena sembunyikan.
Lena adalah kepala rumah tangga, tetapi jelas ia juga memiliki pelatihan keamanan. Kita tidak bisa hanya diam di sini, kata Aisyah, tekadnya bulat. Rasa khawatir mengalahkan segala ketakutan. Ia harus melihat Faris. Aku akan keluar. Apapun yang terjadi. Lena menatapnya dengan ekspresi campur aduk antara kekhawatiran dan pemahaman. Baiklah, Nyonya. Tapi kita harus sangat hati-hati. Ikuti saya. Lena memutar gerendel pintu baja perlahan. Suara, klik, kecil terdengar nyaring di keheningan. Dengan sangat hati-hati, ia membuka pintu itu sedikit, mengintip keluar. Lorong di luar tampak sepi. Cahaya lampu darurat masih menyala remang-remang. Tidak ada tanda-tanda pertempuran. Tidak ada mayat, tidak ada kerusakan mencolok. Ini justru terasa lebih menakutkan. Mereka melangkah keluar dari ruang rahasia. Lena berjalan di depan dengan pistol siaga, sementara Aisyah mengikuti di belakang, jantungnya berdebar kencang. Udara di atas tanah terasa dingin dan berbau aneh, seperti campuran logam dan sesuatu yang amis. Mata Aisyah menatap lantai marmer yang kini tidak lagi berkilauan. Di beberapa tempat, ada noda-noda gelap. Aisyah mendekat. Darah. Noda itu terlihat masih segar. Jejak-jejak yang mengarah ke lorong utama. Langkah kaki mereka menginjak genangan air akibat hujan yang entah bagaimana berhasil merembes masuk. Lena mengikuti jejak darah itu dengan tatapan serius. Mereka pasti menyeret seseorang, bisiknya. Aisyah merasakan perutnya mual. Ia berdoa dalam hati agar itu bukan Faris. Mereka terus berjalan, melewati ruang-ruang yang tampak kosong dan sunyi. Perpustakaan, ruang musik, ruang keluarga, semuanya kosong. Tidak ada tanda-tanda pertempuran besar, namun jejak darah itu tak bisa dimungkiri. Akhirnya, mereka sampai di dekat pintu utama. Di sana, pemandangan yang menyayat hati menyambut Aisyah. Beberapa pengawal Faris tergeletak tak bernyawa, berseragam hitam, darah mereka mengering di lantai marmer. Sebagian besar pengawal sudah tidak ada, kemungkinan diculik atau ditangkap. Aisyah menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis. Faris. Faris di mana? Bisiknya, suaranya tercekat. Lena segera mencari. Ia menemukan beberapa peralatan komunikasi yang rusak dan jejak-jejak sepatu bot militer di dekat pintu. Lalu, matanya tertuju pada sebuah bercak darah yang lebih besar, menyeret, dan mengarah keluar dari pintu utama. Nyonya, sepertinya Tuan Faris, mereka membawanya, kata Lena, suaranya penuh kesedihan yang mendalam. Ia melihat sebuah bekas ban kursi roda yang samar di antara jejak kaki-kaki itu, mengarah keluar. Dunia Aisyah runtuh. Faris diculik. Pangeran Hashim berhasil melacak dan membawanya. Kemewahan istana ini, keamanan yang begitu ketat, semua tidak cukup untuk melindunginya. Aisyah ambruk ke lantai, air matanya tumpah ruah. Ia telah menemukan cinta, menemukan rumah, hanya untuk kehilangannya dalam sekejap. Tidak mungkin. Aisyah menggeleng-gelengkan kepala, tidak ingin percaya. Lena berlutut di sampingnya, memegang bahu Aisyah. Kita harus kuat, Nyonya. Selama Tuan Faris masih hidup, masih ada harapan. Ia menatap sekeliling istana yang kini terasa kosong dan dingin. Kita harus mencari cara untuk menyelamatkannya. Kita tidak bisa menyerah. Aisyah menatap Lena, matanya merah. Sebuah tekad baru mulai membara di hatinya. Ia tidak akan membiarkan Faris sendirian. Ia tidak akan lagi menjadi pion yang pasrah. Ia akan berjuang untuk pria yang kini menjadi jiwanya. Pagi datang, namun tidak membawa serta kedamaian. Langit masih mendung, seolah ikut merasakan duka Aisyah. Istana yang megah itu kini terasa seperti reruntuhan, hampa dan dingin tanpa kehadiran Faris. Jejak-jejak pertempuran terlihat jelas di sana-sini. Beberapa vas pecah, kursi terbalik, dan yang paling menyayat hati, bercak-bercak darah yang mengering di lantai marmer, menjadi saksi bisu kekerasan yang terjadi. Aisyah duduk termangu di sofa ruang tamu, pandangannya kosong. Lena telah mengurus jenazah para pengawal yang gugur, dengan sigap memanggil tim khusus untuk mengevakuasi mereka secara diam-diam. Profesinya sebagai kepala rumah tangga ternyata jauh lebih dari sekadar mengurus keperluan sehari-hari. Ia adalah seorang operator terlatih, bagian dari jaringan Faris yang tersembunyi.
Lena. Aisyah memecah keheningan, suaranya serak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lena mendekat, duduk di samping Aisyah. Wajahnya yang tegar kini menunjukkan kelelahan yang mendalam. Kita harus menyusun rencana, Nyonya. Pertama, memastikan keamanan sisa staf yang loyal. Kedua, dan yang terpenting, mencari tahu di mana Tuan Faris dibawa. Bagaimana caranya? Aisyah merasa putus asa. Dunia intrik kerajaan ini begitu asing baginya. Tuan Faris memiliki banyak koneksi, Nyonya. Jelas Lena. Bashir adalah salah satu yang utama. Tapi ada juga jaringan intelijen rahasia yang ia bangun selama bertahun-tahun. Kita akan menghubungi mereka. Ini butuh waktu dan kesabaran. Aisyah menatap Lena, melihat secercah harapan di mata wanita itu. Aku ingin ikut. Aku tidak akan hanya menunggu. Lena menatapnya dengan tatapan menilai. Ini bukan lagi soal menjahit atau belajar bahasa Inggris, Nyonya. Ini berbahaya. Pangeran Hashim tidak akan ragu melakukan apapun. Aku tahu, jawab Aisyah mantap. Tapi Faris adalah suamiku. Aku mencintainya. Aku tidak akan bisa tenang jika tidak melakukan sesuatu. Dia mempertaruhkan segalanya untuk melindungiku. Sekarang giliranku. Tekad di mata Aisyah begitu kuat, membuat Lena terdiam. Lena akhirnya mengangguk perlahan. Baiklah, Nyonya. Tapi Anda harus mendengarkan setiap instruksi saya. Setiap detail, sekecil apapun, bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Kita harus bergerak cerdas dan hati-hati. Sejak saat itu, hari-hari Aisyah berubah drastis. Ia tidak lagi menghabiskan waktu di ruang jahit atau perpustakaan. Ia dan Lena kini bekerja sama di ruang kontrol rahasia istana, sebuah ruangan yang sebelumnya tidak Aisyah ketahui keberadaannya, yang terletak di bawah perpustakaan. Ruangan itu dipenuhi dengan layar-layar monitor, peta digital, dan perangkat komunikasi canggih. Mereka mulai mengumpulkan informasi. Lena menghubungi agen-agen Faris di seluruh dunia. Informasi datang perlahan-lahan. Ternyata, Pangeran Hashim memiliki rencana besar, menjebak Faris kembali ke Arab Saudi dan mengeksekusinya di sana, agar kematiannya terlihat sah di mata hukum kerajaan. Mereka juga mendapatkan informasi bahwa Faris mungkin ditahan di sebuah fasilitas rahasia di sebuah pulau terpencil, menunggu pemindahan. Setiap informasi yang mereka dapatkan adalah secercah harapan, sekaligus pukulan telak. Faris hidup, itu kabar baik. Tapi ia ditahan di tempat terpencil, menunggu kematian, itu kabar buruk. Aisyah merasa seolah-olah ia sedang bermain catur dengan nyawa Faris sebagai taruhannya. Suatu malam, setelah berjam-jam menatap peta digital, Aisyah menunjuk sebuah titik di Samudra Hindia. Lena, apakah ada pangkalan militer atau fasilitas pribadi di sekitar sini? Lena memicingkan mata, lalu melakukan pencarian cepat di komputernya. Ada satu, Nyonya. Sebuah pulau pribadi yang konon dimiliki oleh seorang bangsawan yang memiliki koneksi dengan Pangeran Hashim. Sulit diakses. Itu dia, kata Aisyah. Tekadnya membara. Aku yakin Faris ada di sana. Mereka kini memiliki target. Misi penyelamatan Faris dimulai, dipimpin oleh seorang gadis yang dulunya hanya seorang penjahit, kini menjelma menjadi pejuang yang didorong oleh cinta yang tak tergoyahkan. Di tengah reruntuhan kebahagiaan mereka, Aisyah membuat janji pada dirinya sendiri. Ia akan membawa Faris pulang, apapun risikonya. Tekad Aisyah untuk menyelamatkan Faris membakar semangatnya, mengubahnya sepenuhnya dari gadis penurut menjadi seorang pejuang sejati. Lena, dengan loyalitasnya yang tak tergoyahkan, berdiri di sisinya, menjadi sekutu paling setianya. Ruang kontrol rahasia di bawah perpustakaan, yang dulunya hanya tempat tersembunyi bagi Aisyah, kini menjadi markas komando mereka. Peta topografi detail pulau bayangan dan citra satelit terbaru memenuhi layar-layar monitor, menjadi fokus utama mereka. Kita akan menyusup melalui ceruk di sisi barat daya pulau. Jelas Lena, menunjuk titik di peta. Kapal kargo itu akan menurunkan kita sebelum fajar, menyamar sebagai pengiriman logistik rutin. Dari sana, kita akan bergerak menuju fasilitas utama. Aisyah mengangguk, jantungnya berdebar kencang, namun tidak ada keraguan di matanya. Berapa banyak pasukan yang bisa kita bawa, Lena?
2 tim kecil, Nyonya, jawab Lena. Mantan pasukan khusus yang paling loyal pada Tuan Faris. Mereka sangat terlatih, tetapi jumlah kita kalah jauh dari penjaga Hashim. Kita harus bergerak cepat dan senyap. Aisyah mengambil napas dalam-dalam. Baiklah, ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Malam keberangkatan, langit gelap gulita, menambah kesan mencekam pada misi berbahaya ini. Aisyah, yang kini mengenakan pakaian serba hitam yang praktis dan sepatu bot lapangan, merasa seolah ia telah melampaui batas dirinya yang dulu. Ia bukan lagi penjahit sederhana, melainkan seorang wanita yang siap bertempur demi cinta. Tim kecil mereka naik ke kapal kargo tua yang berlayar perlahan menuju Pulau Bayangan. Di bawah rembulan yang sesekali muncul dari balik awan, mereka berhasil mendekati pulau tanpa terdeteksi. Tim elit yang dipimpin Lena bergerak dengan presisi militer. Aisyah, mengikuti di belakang Lena, merasakan adrenalin memompa dalam dirinya. Mereka menyusup melalui dermaga kecil, bergerak melewati hutan lebat dan medan terjal menuju bangunan utama di tengah pulau. Pertempuran tak terhindarkan. Para pengawal Hashim ternyata lebih banyak dari perkiraan. Suara tembakan mulai meletus di kejauhan, disusul jeritan dan dentuman. Aisyah dan Lena berlari, bersembunyi di balik semak-semak, mencoba mencari Faris. Tuan Faris kemungkinan ditahan di bagian bawah tanah, bisik Lena, matanya mencari celah. Mereka menemukan sebuah pintu baja tersembunyi di sisi bangunan utama, dijaga oleh 2 orang bersenjata. Tim Faris dengan cepat melumpuhkan mereka. Lena membuka pintu itu dengan kode khusus, dan mereka turun ke lorong gelap. Di sana, di sebuah sel terpencil, mereka menemukan Faris. Ia duduk di kursi rodanya, tampak lemah namun matanya tetap tajam. Ada bekas luka di pelipisnya, tapi ia hidup. Faris. Aisyah berlari memeluknya, air mata kelegaan membasahi pipinya. Aku datang menjemputmu. Faris membalas pelukannya erat. Aisyah, kamu gila. Kenapa kamu di sini? Meskipun suaranya tercampur antara marah dan khawatir, ada kelegaan tak terhingga di matanya. Aku tidak bisa meninggalkanmu, jawab Aisyah, melepaskan pelukan. Kita harus pergi sekarang. Namun, saat mereka berbalik, Pangeran Hashim berdiri di ambang pintu sel, dikelilingi oleh belasan pengawal. Senyum sinis terukir di bibirnya. Sudah kuduga kau akan datang, keponakanku tersayang. Dan lihat siapa yang kau bawa? Istrimu yang cantik. Situasi terkunci. Tim Faris yang tersisa dengan cepat mengambil posisi. Perkelahian sengit pecah. Faris, meskipun lumpuh, menunjukkan keberaniannya. Ia meraih pistol kecil yang diselipkan salah satu pengawal setianya yang sudah gugur, dan menembak dengan presisi. Aisyah, yang terpaksa bersembunyi di balik tubuh Faris yang terlindungi, melihat keganasan pertempuran di depannya. Lena bertarung dengan sangat lincah, seperti bayangan yang tak terlihat. Di tengah kekacauan, Aisyah melihat Pangeran Hashim mengarahkan pistolnya ke Faris. Tanpa berpikir panjang, Aisyah mendorong kursi roda Faris sekuat tenaga, membuatnya terpental ke samping. Peluru Hashim meleset, hanya menggores bahu Aisyah. Rasa sakit itu tak seberapa dibandingkan ketakutannya kehilangan Faris. Faris, melihat Aisyah terluka karena melindunginya, murka. Ia mengeluarkan perangkat kecil dari balik pakaiannya dan menekan sebuah tombol. Seketika, alarm kedua berbunyi, diikuti suara helikopter yang mendekat. Bantuan sudah datang, teriak Faris. Melihat bala bantuan yang datang dan perlawanan Faris yang tak terduga, Pangeran Hashim dan sisa pasukannya mundur dengan tergesa-gesa. Mereka melarikan diri, meninggalkan kekacauan di belakang mereka. Beberapa menit kemudian, pasukan elit yang setia pada Faris turun dari helikopter, mengamankan area. Faris segera dibawa keluar, diikuti oleh Aisyah yang bahunya berdarah. Beberapa minggu kemudian, Faris pulih sepenuhnya. Dengan Pangeran Hashim yang kini menjadi buronan dan jaringan kekuasaannya hancur, posisi Faris sebagai pewaris tahta kembali aman. Namun, Faris membuat keputusan besar. Aku tidak akan kembali ke Arab Saudi untuk mengambil tahta itu, Aisyah, kata Faris, suatu pagi di taman istana, saat bahu Aisyah sudah sembuh. Intrik dan perebutan kekuasaan itu sudah merenggut terlalu banyak dariku.
Aku ingin membangun hidup yang damai bersamamu di sini, di Indonesia. Aisyah tersenyum, hatinya dipenuhi kelegaan dan kebahagiaan. Aku akan selalu bersamamu, Faris, dimanapun itu. Mereka memutuskan untuk tetap tinggal di istana itu, menjadikannya rumah sejati. Faris tetap mengelola sebagian besar bisnis keluarganya dari jauh, memanfaatkan jaringannya yang luas. Aisyah melanjutkan bisnis menjahitnya, bahkan membuka butik kecil di dalam istana untuk menerima pesanan-pesanan khusus, menjadi desainer busana yang diakui. Lena tetap menjadi kepala rumah tangga, sekaligus orang kepercayaan mereka yang paling setia. Ibu dan Laras sering berkunjung, dan mereka semua hidup dalam kedamaian. Bertahun-tahun kemudian, istana itu tidak hanya menjadi simbol kemewahan, tetapi juga menjadi saksi bisu sebuah kisah cinta yang luar biasa. Kisah tentang seorang gadis sederhana dan seorang pangeran yang terluka, yang menemukan cinta sejati dan kebahagiaan abadi di tempat yang paling tidak terduga, jauh dari intrik kekuasaan, di bawah naungan gerbang tinggi yang kini tidak lagi terasa seperti penjara, melainkan pelindung kebahagiaan mereka.